Di depan cucu-cucunya. Ini memang sebuah perusahaan mikro kecil. Atau bengkel keluarga kecil. Tidak perlu disebutkan. Dapat dimengerti bahwa cucu itu tidak ingin menjalankan bisnis itu. Shen Guangyao berkata dengan marah, kalau begitu biarkan ibumu menjalankan grup Shen. Dulu dia berbisnis denganku dan aku akan membuka jalan untuk ibumu selagi aku masih hidup. Qin Chuan mengangguk. Meskipun grup Shen adalah untuknya. Itu hanyalah sebuah perusahaan mikro kecil. Namun, seberapapun tipis kaki nyamuk. Ini masih daging. Terlebih lagi, orang tua saya pasti tidak akan kembali bekerja di pabrik garmen. Kebanyakan dari mereka terlalu sibuk untuk beristirahat. Cari saja kelas bagi mereka untuk menghabiskan waktu. Dia menjadi ketua dewan sosok tingkat bos besar. Anda tidak perlu melakukan pekerjaan kotor atau melelahkan sepanjang hari. Rencanakan rapat saja. Dia mengerutkan CPU manajer umum. Direktur dan orang lain dalam grup. Orang-orang ini secara alami akan mengurus semuanya. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika orang tua saya di baliknya ada Dakin Internasional yang mendukungnya. Melihat Qin Chuan setuju, Shen Guangyao tersenyum puas. Dia menyalakan TV. Ketika saya menjadi lebih tua, saya selalu suka ada suara di telinga saya. Sedikit kembang api. Stasiun TV tersebut menyiarkan berita internasional. Menurut reporter kami, Parlemen Inggris baru saja melakukan voting untuk menyetujui RUU untuk menghapus batas harga energi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi batas harga minyak. Harga gas alam dan listrik di Inggris Raya. Perusahaan energi dapat menyesuaikan harga sendiri sesuai dengan kondisi pasar internasional. Hanya 1 jam setelah RUU disahkan raksasa energi seperti British Natural Gas Company. Perusahaan listrik dan perusahaan minyak menaikkan harga mereka di antaranya. Kenaikan terbesar adalah pada harga bensin. Harga minyak melonjak dari 1,64 pound per liter menjadi 555 pound, kenaikan sebesar 238. 415 banyak orang Inggris takut mengemudi saat bepergian. Mengatakan bahwa mereka tidak mampu membayar harga minyak yang begitu tinggi. Perdana Menteri Inggris Sirindon mengadakan konferensi pers di depan kediaman Perdana Menteri pada malam harinya. Pada konferensi pers, dia menyatakan kekecewaan atas hasil pemungutan suara di parlemen. Selama konferensi pers, orang-orang Inggris Raya terus melakukan protes di luar kediaman Perdana Menteri. Mereka menuntut agar Perdana Menteri Sirindon mengundurkan diri. Wajah Shen Guangyao sedikit berubah. Bab 321 Situasi Internasional. Inggris Raya telah jatuh ke titik mempekerjakan seorang warga India sebagai Perdana Menteri. Ini benar-benar tanda kemerosotan moral, kata Shen Guangyao bercanda. Sayang sekali orang-orang Inggris Raya memarahi orang yang salah. Seperti kata pepatah, Perdana Menteri datang dan pergi tetapi raja tetap selamanya. Shen Guangyao mengatakan ini dan mengedipkan mata pada Qin Chuan. Maksudnya, cucu kesayanganku, izinkan aku menganalisis situasi internasional untukmu. Qin Chuan sangat bijaksana. Kakek tidak punya banyak yang bisa dipamerkan sekarang. Biarkan dia berbagi beberapa wawasan sejarah. Jadilah pendengar yang baik. Manusia akan selalu ada saat-saat ketika Anda ingin pamer. Keinginan untuk disembah. Xiao Chuan sebenarnya adalah orang yang mengendalikan jalur kehidupan energi Inggris Raya, adalah raja mereka yang tinggi dan perkasa. Orang ini sepertinya tidak punya kekuatan, tapi dulu sekali. Dia diam-diam mendukung banyak keluarga melalui keluarga-keluarga ini. Dia mengendalikan pasokan energi Inggris Raya. Energi adalah jalur kehidupan terbesar suatu negara. Selama dia memegang kendali penuh atas hal ini, dia dapat mengendalikan seluruh kabinet Inggris Raya secara terselubung. Oh, mengerti. Sepertinya cucu saya agak tertarik dengan situasi internasional. Shen Guangyao akhirnya merasa lega. Meskipun dia seorang tetua, seorang taipan bisnis di Shanghai dan bos sebuah grup. Namun di depan cucunya yang baru menjadi mahasiswa baru, dia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Ini sangat memalukan. Untungnya saya harus memiliki lebih banyak pengalaman daripada cucu saya. Meskipun lumpuh selama 20 tahun, Anda dapat mengurangi 20 tahun ini. Masih ada lebih dari 50 tahun lagi. Lebih dari 50 tahun pengalaman. Tidak benar mengendalikan cucu kecilku. Konon kota ajaib itu juga diinvasi oleh mata-mata dari Inggris Raya. Shen Guangyao menyilangkan kakinya, matanya penuh kenangan. Qin Chuan menuangkan teh untuknya dan menunggu kakeknya berbicara perlahan. Aku hanya diam-diam berperan sebagai peran pendukung. Negara lain menggunakan mata-mata untuk mencuri intelijen penting dari Tiongkok. Inggris Raya menggunakan mata-mata untuk mencuci otak kita. Mereka menghotbahkan superioritas ras kulit putih dan bahwa mereka secara alami lebih mulia daripada orang Tiongkok. Hal ini menyebabkan banyak gadis di Shanghai tidak dapat menggerakkan kaki mereka ketika melihat orang asing. Masih sama seperti sekarang? Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan berbagai cerita kecil untuk mengemas diri mereka. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai mulia dan murni. Contohnya, seekor burung pipit terjerat di puluhan ribu volt kabel tegangan tinggi di tiang listrik di luar kediaman Perdana Menteri. Untuk menyelamatkan burung pipit tersebut, Perdana Menteri memerintahkan pemadaman listrik nasional. Pada akhirnya jet tempur dikerahkan untuk menabrak tiang listrik untuk menyelamatkan burung pipit tersebut. Katakan saja padaku, masih banyak orang yang percaya pada cerita seperti itu. Bukankah itu lucu? Kakek, cerita-cerita kecil ini dulu berhasil, tetapi sekarang ponsel sudah umum. Kecuali bagi mereka yang menderita cerebral palsy parah, pada dasarnya tidak ada yang mempercayainya. Tapi mereka telah memperbarui retorika mereka sekarang. Mata Shen Guangyao berkedip.
Oh, apa yang berubah sekarang? Dengan cara yang lebih tersembunyi, mereka menyuap beberapa selebritas untuk mempromosikannya sebagai contoh. Mencairnya es Arktik disebabkan oleh kurangnya perlindungan lingkungan oleh orang-orang Tiongkok. Tiongkok harus merenungkan dirinya sendiri, membayar harga, menutup perusahaan teknologi tinggi, dan membiarkan dunia kembali normal. Juga, orang Tiongkok makan daging, yang menyebabkan pemanasan global. Orang Tiongkok harus merenungkan diri mereka sendiri, berhenti makan daging dan harus beralih ke pola makan vegetarian. Mereka ingin menggunakan cara halus ini untuk membuat orang Tiongkok hidup dalam refleksi dan rasa bersalah, dan membuat generasi penerus orang Tiongkok makan makanan vegetarian dan menderita kekurangan gizi. Shen Guangyao sangat marah dan membanting meja. Rakyat Tiongkok hanya mengeluarkan sedikit karbon per kapita dan hanya makan beberapa gigitan daging per tahun. Beraninya mereka beriklan seperti ini. Mereka sangat tidak tahu malu. Bintang-bintang ini terlalu tidak tahu malu dan harus dilarang. Orang-orang seperti itu tidak layak menjadi orang Cina. Haha. Mereka sudah berimigrasi dan memperoleh kewarganegaraan negara lain. Aku bisa mengerti mata-mata yang mencuri informasi setelah semua. Negara-negara saling bertarung dengan cara ini, tetapi mata-mata seperti ini yang menghancurkan masa depan orang lain harus diberantas. Shen Guangyao berhenti sejenak dan melanjutkan, alas negara paling jahat di dunia adalah Britania Raya. Terutama rajanya, dia telah menanam ranjau di seluruh dunia, menyebabkan sengketa wilayah di antara banyak negara. Sayang sekali, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Qin Chuan menepuk bahu Shen Guangyao dan berkata, kakek tidak akan lama lagi sebelum Raja Inggris Raya harus turun tahta. Hak Xiao Chuanit tidak mudah bagi seorang raja untuk turun tahta. Anda tidak tahu bahwa Raja Inggris Raya adalah rezeki spiritual dan dukungan spiritual bagi rakyat mereka. Bahkan jika negara mereka hilang, raja tidak akan hilang. Kakek kami bahkan tidak bisa mendapatkan cukup makanan untuk dimakan dan hidup ini sulit. Menurutmu siapa yang akan peduli dengan raja ini? Shen Guangyao menggelengkan kepalanya. Xiao Chuanyu masih terlalu muda. Kamu tidak tahu berapa banyak bangsawan kaya yang berdiri di belakang seorang raja. Latar belakang mereka sangat kuat, kaya dan berkuasa. Mereka bukan apa-apa, mengapa tidak memusnahkan mereka saja? Shen Guangyao memperlakukan Qin Chuan setara karena dia masih muda. Kata-kata ini adalah pelampiasan sinis, tidak menganggapnya serius. Xiao Chuanit senang memiliki semangat seperti ini. Aku tidak menyangka kamu tahu begitu banyak. Sedikit, lagi pula, aku adalah orang yang akan turun sebelum raja. Mengenal diri sendiri dan musuh akan memastikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Shen Guangyao tertegun, lalu tertawa dan berkata, ambisi Anda berbeda dari yang lain. Kakek percaya padamu, dengan kualifikasi Anda saat ini. Anda akan berhasil setelah bekerja keras selama 30 hingga 50 tahun. Shen Guangyao tahu itu dengan jelas. Setelah beberapa abad keberadaan, posisi raja di Kekaisaran Inggris tetap stabil seperti batu. Membuat raja turun tahta hanyalah mimpi belaka. Dia hanya mengatakan itu untuk membujuk cucunya. Namun, Qin Chuan tampak tenang dan menjawab dengan santai. Ini tidak akan memakan waktu 30 atau 50 tahun, hanya festival musim semi ini. Shen Guangyao tertegun lalu menepuk Qin Chuan dengan ringan. Dia tersenyum dan berkata, berhenti bicara omong kosong dan berhenti memikirkan hal-hal sepele ini. Belajar dengan giat adalah hal yang paling penting. Dia ingin mengatakannya secara naluriah. Setelah belajar dengan giat, hasilkan lebih banyak uang. Tapi coba pikirkan, saya rasa saya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepada seorang miliar. Ini tidak seperti memamerkan pedangmu di depan Guan Gong. Tian Xin kembali dengan gembira membawa kabel pengisi daya. Ketika Shen Guangyao melihat kabel pengisi daya, matanya berbinar. Akhirnya aku bisa melihat gadis kecil membersihkan jendela lagi. Sama seperti dia sedang menggulir video. Ponsel Qin Chuan berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Nomor penelepon berasal dari Inggris Raya. Qin Chuan masih memiliki kesan tentang nomor telepon itu. Setelah ragu sejenak, Qin Chuan menjawab telepon. Dia dengan santai menekan tombol speakerphone dan meletakkan telepon itu di samping. Aku mengambil remote control dan mengganti saluran dengan santai. Di ujung telepon, Qin Chuan menjawab panggilan itu. Dia menghela napas panjang lega dan berkata dengan cepat, "Halo. Tuan Qin, saya adalah Perdana Menteri Britania Raya, Siri Naksu. Maaf menelepon Anda selarut ini." Suara Naksu sedikit bergetar di telepon. Namun, nadanya sangat hormat dan saleh. Ini seperti ikan teri berbicara kepada seorang gangster. Tuan Perdana Menteri, apa yang Anda inginkan dari saya selama tahun baru? Apakah Anda ingin menjatuhkan sanksi global pada perusahaan saya? Bab 322 menyebut Perdana Menteri sebagai cucu. Naksu panik. Nononoyu salah paham Tuan Qin. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong kentut sekarang, saya bersama keluarga saya sekarang. Qin Chuan menunjukkan sedikit kemarahan dan memarahi. Dia seperti bos perusahaan. Seolah-olah dia sedang memarahi bawahannya, sama sekali tidak memberi mereka muka. Shen Guangyao, yang sedang menonton Dou Yin di samping, sedikit penasaran. Tapi dia tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Jadi dia berbisik kepada Tian Xin. Xiao Xin, siapa yang sedang Qin Chuan ajak bicara di telepon? Dia sangat marah, seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada pihak lain. Apa yang mereka bicarakan? Tian Xin sedang makan buah dan bermain dengan komputer tabletnya. Dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Oh, itu Perdana Menteri Inggris yang menelepon." Qin Chuan menyuruhnya untuk kentut dengan cepat, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Shen Guangyao penuh dengan pertanyaan. Aku pikir aku sudah terlalu lama dalam keadaan vegetatif. Saya berhalusinasi.
Kamu sedang berbicara tentang siapa? Perdana Menteri Britania Raya. Saar Naksu. Secara kebetulan berita tentang konferensi pers Naksu sedang disiarkan ulang di TV. Tianxin menunjuk ke TV dan berkata lihat itu orangnya. Shen Guangyao membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi tidak percaya. Perdana Menteri Inggris Raya. Tidak mungkin. Dia diam-diam menjeda video di ponselnya. Biarkan Qin Chuan berbicara di telepon dengan tenang. Cucunya sendiri memarahi Perdana Menteri Inggris Raya seolah-olah dia adalah cucunya. Jika aku menceritakan hal ini kepada teman-teman lamaku, akan memalukan jika aku tidak keren. Naksube Qin Chuan meraung tapi dia tidak marah. Ngomong-ngomong, saya dimarahi habis-habisan saat panggilan telepon terakhir. Hari ini dia bahkan merasa bahwa nada bicara Qin Chuan agak ramah. Dia berkata dengan hormat, Bapak Qin Yo sebelumnya mengatakan bahwa Anda akan menaikkan harga energi Inggris Raya sebesar 300. Tetapi sekarang sudah melebihi 300. Tetapi momentum kenaikan harga masih berlanjut. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Setelah panggilan terakhir, Qin Chuan membuat beberapa pernyataan kasar di telepon. Ini akan menyebabkan harga energi di Inggris Raya meningkat sebesar 300. Naksu mengira itu hanya lelucon yang mengancam. Tanpa diduga, pihak lain benar-benar mengambil tindakan nyata. Lebih dari 2 bulan, dia hampir didorong ke dalam autisme oleh kritik dari orang-orangnya sendiri. Untungnya orang India memiliki gen berkulit tebal yang kuat. Hanya dengan cara ini Anda dapat bertahan dan tidak mengundurkan diri. Hari ini, harga energi naik lebih dari 300. Dia pikir dia telah, akhirnya aku bisa istirahat. Hasilnya tidak terduga. Pihak lain sebenarnya tidak memiliki prinsip moral. Masih naik sedikit demi sedikit. Tidak ada niat untuk berhenti. Sekarang menuju peningkatan 600. Siapa yang tahan dengan ini? Jika harga terus naik, dia akan dimarahi oleh orang-orang di luar. Kamu harus dipukuli sampai mati. Berkulit tebal berarti kamu tidak takut dimarahi. Tetapi Anda takut dipukuli. Saat ini musim dingin di Britania Raya. Pria kulit putih manja. Tetapi Anda tidak dapat bertahan di musim dingin tanpa pemanas. Tahun lalu tagihan pemanas adalah 1.000 yuan per bulan. Tahun ini sudah berlipat ganda menjadi 3.000 yuan. Saya mendukung Naksu secara online sebelumnya. Warganet yang peduli dengan situasi keseluruhan tidak bisa lagi diam. Karena kali ini benar-benar memengaruhi gaji bulanan mereka sebesar 3.000 yuan. Naksuare, apakah Anda menyiratkan bahwa saya tidak menepati janji saya? Apa kau bilang kau tidak akan berhenti bahkan jika harganya naik menjadi 300? No, Naksu bilang tidak. Apa maksudmu? Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Merki memutuskan untuk menyetujui permintaan Anda. Ketika Qin Chuan mendengar ini, dia mengecilkan volume TV sedikit. Besok saya akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi semua pernyataan palsu dan memulihkan hak dan kepentingan semua perusahaan Tiongkok. Saya akan memulihkan reputasi Huawei Technology Company dan mengembalikan bus mobil listrik BYD Group yang disita karena dicurigai melakukan pelanggaran antitrust. Saya juga akan mencabut larangan global terhadap Taiwan Airlines. Naksu berkata dengan tulus. Dibandingkan dengan orang-orang di luar rumah yang berteriak dan menyerukan perang. Kehilangan sedikit muka bukanlah apa-apa. Selain itu, saya memiliki 99 darah India. Itu dilengkapi dengan keterampilan pasif yang memalukan. Qin Chuan mendengar ini dan mengangguk dalam diam. Ini adalah yang pertama dari 3 tuntutan yang dia ajukan semula. Mengenai pengembalian semua relik budaya Tiongkok di semua museum Inggris. Saya harus mengadakan rapat kabinet, mengusulkan mosi, dan kemudian menunggu mosi tersebut disahkan sebelum saya dapat mulai menerapkannya. Lagi pula, kita adalah negara demokratis, dan kita perlu melakukan pemungutan suara. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya, sedikit tidak senang. Bagaimana jika parlemen Anda tidak meloloskannya? Naksu tersenyum canggung dan berkata. Nong Qinwei, kami semua berkomunikasi secara pribadi sebelum pemungutan suara. Jika ada yang berani keberatan, saya akan mencopotnya dari jabatannya dan menggantinya dengan orang yang patuh. Qin Chuan berseru orang yang hebat. Kamu tahu cara memilih secara demokratis. Naksu mengira pihak lain memujinya. Hehe tertawa dan berkata. Hehe, semua orang bermain seperti ini, saya hanya mengikuti saja. Qin Chuan tidak punya waktu untuk menceritakan lelucon kepadanya. Aku tahu betapa efisiennya kalian orang Inggris, setidaknya butuh 1 atau 2 tahun untuk menyelesaikan sesuatu. Saya memerlukan tanggal kembali sebelum 1 April. Anda harus mengembalikan relik budaya ke Tiongkok. Saya pribadi akan memeriksanya jika saya menemukan barang palsu. Saya berjanji bahwa ini bukan masalah menaikkan harga. Saya hanya akan berhenti memasok Anda. Anda bisa pergi menebang pohon dan membuat arang di seluruh Inggris. Ya, Naksu berkata cepat. Barang antik di museum tidak berguna baginya. Kembalikan ke Tiongkok. Itu tidak berpengaruh pada Naksu. Paling buruk. Itu hanya memalukan. Tapi sebagus apapun tampilannya, itu akan sia-sia jika tidak digunakan. Lebih baik keluarkan dan buang saja. Wajah yang telah dikumpulkan Inggris Raya selama ratusan tahun. Ini untuk mencegah generasi mendatang kehilangannya. Ada satu poin terakhir yang Qin Chuan tanyakan dengan dingin. Merkin, saya sedikit malu tentang poin terakhir ini. Seperti yang Anda tahu, keluarga kerajaan telah mengendalikan Inggris Raya selama ratusan tahun. Ada banyak sekali keluarga, besar dan kecil, di belakang raja. Baru-baru ini, untuk mengkonsolidasikan posisinya, dia telah menganugerahkan gelar kepada bangsawan baru di mana-mana.
Lalu mengapa kamu tidak mengalahkan keluarga di belakangnya satu persatu? Haha Tuan Qin, saya ingin melakukan itu juga, tetapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Naksu berkata dengan senyum masam. Dia tidak berbohong. Tidak peduli seberapa tinggi posisi resmi Anda. Selama orang-orang di bawah tidak mendengarkan Anda. Berpura-pura patuh atau mencari keuntungan dalam kekacauan. Sebagai Perdana Menteri, Anda dipaksa oleh orang lain setiap hari. Tidak ada kekuatan nyata sama sekali. Anda harus membaca buku dari Hua Guo. Buku apa? The Art of War. The Art of War. Qin Chuan merasa bahwa tidak perlu baginya untuk mengajari pihak lain terlalu banyak hal. Dia berkata terus terang saya akan meminta seseorang mengirimkan dokumen terperinci tentang keluarga Cavendish kepada keluarga Butte, keluarga Vincent, keluarga Howard, dan keluarga lain yang bekerja sama dengan perusahaan saya untuk membeli energi. Naksu menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Keluarga-keluarga ini semuanya adalah keluarga aristokrat kaya raya di Inggris Raya. Mereka memiliki kendali yang kuat atas makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi masyarakat Inggris. Namun mereka menyembunyikannya dengan sangat dalam melalui lapisan kemasan. Sembunyikan identitas Anda. Plus Money Outlet Media dimiliki oleh orang-orang mereka sendiri. Sono tidak ada yang akan berdiri. Beritahu rakyat Inggris yang sebenarnya. Orang biasa tidak tahu kehidupan mereka sendiri. Faktanya, mereka semua berada di bawah bayang-bayang para aristokrat kaya ini. Qin Chuan meminta perusahaan energi di bawah kendalinya untuk menaikkan harga sebesar 300. Namun di Britania Raya, para bangsawan kaya ini kemudian akan menambahkan harga lebih lanjut. Karena mereka juga menginginkan keuntungan. Misalnya, Qin Chuan menjual gas alam kepada mereka seharga 3 yuan per botol. Keluarga kaya dan bangsawan menaikkan harga menjadi 6 yuan. Perantara ini menghasilkan lebih banyak daripada pengembang. Sekarang Qin Chuan telah mengumumkan rincian dokumen kerjasama mereka kepada dirinya sendiri. Naksu segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Tapi dia ragu-ragu. Tuan Qin. Naksu baru saja membuka mulutnya. Qin Chuan tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Jadi saya berkata. Bab 323 memperkenalkan seorang putri. Qin Chuan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, berikan saja informasi yang saya berikan kepada stasiun TV dan surat kabar dalam negeri Anda. Dan biarkan mereka menerbitkan informasi ini di internet. Saya akan membangun momentum untuk Anda di Twitter dan mengatur nada. Naksu tahu. Twitter sekarang dikendalikan oleh adik laki-laki di seberang. Dapat dikatakan bahwa opini publik daring global memiliki hak untuk berbicara. Dia mengendalikan sebagian besarnya. Cukup kendalikan komentar dan postingan. Semua memiliki dampak besar. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Hanya kisah-kisah kecil yang suka disebarkan oleh kekaisaran ibu kota. Sebagai contoh, pembungkus kertas minyak yang teliti, serius, dan cermat dari Jerman. Seorang siswa sekolah dasar Jepang berusia 7 tahun. Yang sakit demam masih mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Membawa beban 50 kg di salju dan berjalan 100 mil sehari. Meninggalkan siswa sekolah dasar Tiongkok di belakangnya jauh di belakang. Dan paspor kecil yang mendominasi AS ini, cerita-cerita kecil yang tidak berotak. Mereka semua diadaptasi ke dalam versi Cina oleh pihak lain. Kemudian sebarkan di Twitter. Misalnya, kisah selokan diubah menjadi Tiongkok membantu Jerman membangun selokan ribuan tahun lalu. Mengantisipasi bahwa Jerman akan dibom di masa depan. Jadi dia diam-diam memesan 1 kantong semen di pipa. Seandainya orang Jerman membangun kembali, mereka mungkin tidak dapat menemukan jenis semen yang sama dan memperbaiki selokannya. Dan kantong semen ini digali oleh pekerja Jerman 1000 tahun kemudian. Mereka pikir semen itu tidak bisa digunakan. Namun tanpa diduga. Kebijaksanaan besar masyarakat Tiongkok telah membuat perbedaan. Orang Tiongkok sebenarnya menggunakan kertas minyak untuk membungkus semen dengan rapat, bahkan jika semen telah disimpan selama ribuan tahun. Bagian dalamnya masih sehalus sebelumnya. Para pekerja tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa orang Cina sangat berpandangan jauh dan teliti. Kisah perkemahan musim panas sekolah dasar diubah. Siswa sekolah dasar Tiongkok mengalami demam tinggi 80 derajat dan membawa beban 3 ton. Tetapi mereka masih berjalan ribuan mil sehari untuk menyelesaikan pelatihan yang dipersyaratkan oleh perkemahan musim panas. Ini menyoroti bahwa anak-anak Tiongkok menerima pendidikan yang baik sejak usia dini. Sebaliknya, siswa sekolah dasar Jepang malas dan suka makan. Mereka perlu istirahat selama 10 jam untuk berjalan 10 meter. Ini menunjukkan keterbelakangan sistem pendidikan Jepang. Jika ini terus berlanjut, Jepang akan hancur. Badan intelijen berbagai negara. Kisah-kisah kecil ini dipantau sejak dini. Dan Direktur Badan Intelijen Negara mereka melihat cerita-cerita kecil ini. Apakah boleh hanya berteriak fik? Orang Cina tidak berpikir bahwa semua orang asing adalah idiot. Kanan. Mereka berpikir bahwa cerita kecil ini tidak akan menimbulkan keributan apapun. Lagi pula cerita-cerita kecil ini sepertinya. Ini bahkan lebih keterlaluan daripada novel online sialan manapun. Tapi aku tidak pernah menyangka ini. Cerita-cerita kecil ini. Hanya butuh 1 bulan. Itu menjadi viral di Twitter. 1 orang memberitahu 10 orang. 10 orang memberitahu 100 orang. Kerja bagus. Sekarang ada warganet dari Amerika Serikat. Jepang, Britania Raya, Jerman, Prancis, dan negara lain. Kolektif tersebut merefleksikan diri mereka di internet. Bagi sebagian orang cukup hanya merefleksikan diri sendiri. Kita juga harus mendorong orang-orang di sekitar kita untuk berefleksi. Sama seperti para tetua yang membacakan cerita pendek di meja makan. Dia mengucapkan banyak pujian untuk Tiongkok.
Ketika Anda punya waktu, Anda juga harus meneruskan cerita pendek itu ke grup obrolan keluarga. Juga akeong setiap anak dan generasi muda keluarga. Biarkan mereka belajar lebih banyak tentang kualitas baik orang Tiongkok. Renungkan ini dengan cara ini. Tentu saja di internet. Mereka juga harus tanda hubung departemen terkait di negara mereka sendiri. Merefleksikan bersama. Tidak mungkin untuk menghentikannya. Cukup ambil Twitter Naksu. Ribuan orang tanda hubung dirinya setiap hari. Perlihatkan padanya berbagai kecelakaan kecil agar dia bisa merenungkannya. Mari kita lihat seberapa canggih kereta api berkecepatan tinggi. Mari kita lihat betapa nyamannya membayar dengan kode QR Tiongkok besok. Naksu hampir hancur. Sekarang bos besar Twitter siap mendukung dirinya sendiri. Saya tidak perlu membaca cerita pendek ini lagi. Sama seperti Sunak yang tenggelam dalam mimpi bahwa dia akan mengendalikan opini publik. Qin Chuan melanjutkan. Aku juga akan secara acak memberimu gosip dan skandal tentang bangsawan lainnya. Aku jamin kalian para bangsawan Inggris Raya akan memiliki 10 pencarian populer yang berbeda di internet setiap hari. 10 penelusuran trending setiap hari. Naksu agak sedikit tidak bisa dipercaya. Dia juga mengendalikan dinas intelijen. Gosip dan skandal yang tersedia tentang kaum bangsawan sangat terbatas. Qin Chuan mencibir 10 yang saya sebutkan masih merupakan perkiraan konservatif. Tidak mungkin batas bawah para bangsawan di negara Anda berada di luar kognisi saya. Ketika aku memikirkan informasi negatif yang kumiliki, Qin Chuan merasa sedikit mual. Ada serial TV di Britania Raya bernama Black Mirror. Pada episode pertama musim pertama, perilaku terakhir protagonis pada dasarnya sama dengan preferensi para bangsawan ini. Saya jamin bahwa saat itu opini publik akan berada di pihak Anda. Anda hanya perlu bekerja sama dan memainkan peran sebagai Perdana Menteri yang baik yang tidak takut pada kekuasaan. Tidak takut akan pembalasan raja dan berani menantang para bangsawan. Setelah mendengar ini, Naksu menamparkan pahanya. Ini adalah rencana yang bagus. Tidak hanya dia mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri. Mungkin melalui kejadian ini, tingkat dukungan saya masih bisa pulih. Hanya. Gerakan Qin Chuan terlihat sedikit familiar. Sepertinya ini taktik umum yang digunakan oleh Amerika Serikat. Temukan pengkhianat di suatu negara. Ciptakan momentum melalui opini publik dan tetapkan kecepatan. Kemudian menggulingkan raja. Tapi Nasuai tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi kenapa? Jadilah pengkhianat. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa. Bukan pengunduran diri raja. Dia adalah orang yang didorong untuk menjadi kambing hitam. Dia langsung setuju. Oke selesai, terima kasih Tuan Qin. Ketika saya menjatuhkan raja, saya pasti akan mengundang Anda untuk datang ke Inggris Raya dan bersenang-senang. Bibir Qin Chuan sedikit melengkung Naksu jika masalah ini dilakukan dengan baik. Saya akan membantu Anda untuk tetap menjadi Perdana Menteri berikutnya. Naksu tercengang. Perdana Menteri berikutnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak ingin dipikirkan oleh Naksu. Sekarang dia bisa menjadi Perdana Menteri. Ini murni pertikaian internal di Inggris Raya. Kedua belah pihak menderita kerugian dan benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa untuk digunakan. Raja terpaksa melakukan sesuatu, akibat mendorong orang yang paling tidak mencolok ke puncak. Jika raja digulingkan, meskipun ia mampu mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri selama masa jabatannya, namun pemilihan berikutnya benar-benar hancur. Tidak ada dukungan di belakang Naksu. Tidak ada bos besar. Tidak ada pendanaan kampanye. Hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Ingin memenangkan pemilihan. Ini benar-benar fantasi. Merkin, ini mungkin akan menghabiskan banyak uang. Uang, apa kau tidak tahu berapa banyak uang yang kupunya? Naksu terkejut. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu bagaimana aku? Tapi segera. Dia berpikir. Seseorang yang mengendalikan 3 perusahaan energi besar dan, tentu saja kekayaannya tidak seburuk itu. Berapa biaya untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri? Paling banyak, itu akan menjadi puluhan juta. Naksu menarik napas dalam-dalam. Awalnya aku menelepon Qin Chuan hanya untuk menyelamatkan hidupku. Hasilnya benar-benar tidak terduga, tidak hanya nyawanya yang terselamatkan. Pihak lain benar-benar memberinya armor kebangkitan. Setelah banyak berterima kasih, Naksu menutup telepon dan pergi untuk mempersiapkan hal-hal terkait. Percakapan antara Qin Chuan dan Naksu. Shen Guangyao tidak mengerti sepatah kata pun yang dia katakan. Saya akhirnya menutup telepon setelah melihat cucu saya. Dengan cemas dia dengan cepat menghampirinya dan bertanya kepada Ogawa. Bisnis Anda sangat besar sekarang, apakah Anda bahkan berbicara dengan Perdana Menteri tentang pekerjaan? Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang kakek. Aku tidak berbicara dengannya tentang pekerjaan. Tidak berbicara tentang pekerjaan. Apakah dia akan memperkenalkanmu kepada seorang putri? Bab 324. Berdiskusi dan bekerja sama untuk menjatuhkan raja. Saya mendengar sang putri diperkenalkan kepada Qin Chuan. Tian Xin menjelajahi tablet. Tiba-tiba dia mendengus dingin. Dia berbalik dengan marah. Shen Guangyao mengerutkan kening. Apa yang kau rengekkan? Namun percakapan antara keduanya tidak terpengaruh. Qin Chuan berkata dengan tenang, ini bukan masalah besar, hanya saja untuk menjadikan Perdana Menteri Inggris Raya seorang pengkhianat. Ikut aku untuk mengeluarkan raja mereka dari jabatan. Shen Guangyao penuh dengan pertanyaan. Singkirkan raja dari kekuasaan. Kamu masih ingin Perdana Menteri bekerja sama denganmu? Jadilah pengkhianat. Shen Guangyao pernah curiga bahwa dia terlalu agresif. Dia bertanya dengan gemetar, Xiao Chuan, maksudmu membiarkan Perdana Menteri menjadi agen rahasiamu dan bekerja sama denganmu dari dalam dan luar untuk menjatuhkan raja? Qin Chuan mengangguk.
Apakah dia akan setuju dengan Shen Guangyao masih merasa sedikit tidak percaya. Saya telah lumpuh selama 20 tahun. Bagaimana dunia menjadi seperti ini? Bahkan Perdana Menteri bertingkah seperti aktor Infernal Affairs. Qin Chuan mengangguk membenarkan jawaban kakeknya. Dia menunjuk ke tayangan ulang TV dan berkata saya meminta perusahaan untuk menaikkan harga energi yang dipasok ke Inggris Raya sebesar 300. Dia tidak tahan lagi dia menelepon saya untuk memohon belas kasihan. Saya telah memberinya 3 syarat di awal selama dia memenuhi syarat saya. Saya akan membiarkan perusahaan menurunkan harga. Shen Guangyao duduk tegak dan bertanya. Apa saja kondisinya? Pertama, klarifikasi semua pernyataan yang salah tentang perusahaan Tiongkok dan pulihkan hak dan kepentingan semua perusahaan Tiongkok. Tentu saja, perusahaan yang paling banyak dikenai sanksi oleh Inggris Raya adalah perusahaan tempat saya memiliki saham. Shen Guangyao mengangguk sedikit. Qin Chuan melanjutkan. Kedua, kembalikan semua relik budaya Tiongkok di museum-museum di Inggris Raya kepada kami. Ketika Shen Guangyao mendengar ini, dia bertepuk tangan dan berteriak. Oke. Raungan ini hampir membuat Tian Xin pergi saat dia sedang menonton pertunjukan. Shen Guangyao berkata dengan semangat, oke aku pergi ke museum di Inggris Raya ketika aku masih muda. Itu penuh dengan peninggalan budaya yang dijarah dari negara kita ketika mereka menyerbu Tiongkok. Dan mereka memamerkannya secara terbuka saat itu aku sangat ingin melihatnya. Dan aku benar-benar ingin bergegas dan mengambil semuanya kembali. Haha kakek kau tidak tahu mereka tidak hanya merampok barang-barang kami. Tetapi juga memobilisasi pasukan troll internet untuk memutarbalikkan kebenaran. Mereka mengatakan bahwa relik budaya ini dilestarikan sampai sekarang karena mereka. Kita orang Tiongkok harus berterima kasih kepada persetan kau, troll-troll ini adalah aib bagi orang Tiongkok. Pengkhianat dan anjing pelari. Qin Chuan menepuk Shen Guangyao yang terengah-engah. Dan melanjutkan adapun poin ketiga, yaitu membiarkannya bekerja sama dan mengeluarkan raja dari kekuasaan. Shen Guangyao memandang cucunya dengan puas. Dia ingin memberikan cucunya sedikit hadiah. Memikirkannya lama sekali. Saya menemukan bahwa saya tidak punya. Dia memiliki semua yang saya miliki. Aku tidak memilikinya tetapi dia punya. Ini agak memalukan. Saat ini Shen Hua dan Qin Guoming kembali dari luar rumah. Setelah beberapa saat seperti itu, Qin Chuan melihat bahwa ayahnya tampak dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Bahkan terlihat sedikit bersemangat. Matanya secara alami tertuju pada kantong plastik hitam di tangan Qin Guoming. Di bagian pembukaan kantong plastik itu ada cambuk kecil dan tumpukan tali. Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar seluruhnya ketika membahas tentang bermain. Ayahku yang terbaik. Qin Guoming baru saja menyapa Shen Guangyao. Jadi dia mengambil kantong plastik itu dan berlari ke atas dengan perasaan bersalah. Shen Hua melihat ayahnya tampak sangat senang mengobrol dengan putranya. Aku dengan santai bertanya ayah, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu terlihat sangat bahagia. Saat ini ponsel Qin Chuan berdering. Agar tidak mengganggu ibu dan kakek saya yang sedang mengobrol. Qin Chuan mengambil ponselnya dan berjalan keluar. Shen Guangyao mengambil jeruk dan menyerahkannya kepada putrinya. Tidak, baru saja Perdana Menteri Inggris menelepon untuk mencari Ogawa. Tangan Shen Hua yang terulur membeku di udara. Wajah penuh tanda tanya. Apa yang ingin dilihat Ogawa dari Perdana Menteri Inggris Raya? Tidak banyak, mereka hanya berencana untuk menggulingkan Raja Inggris Raya selama festival musim semi. Nada bicara Shen Guangyao datar dan pengucapannya jelas. Rasanya seperti menjatuhkan raja dari kekaisaran yang dulunya kuat. Ini masalah sepele yang tidak penting. Tapi Shen Hua bingung. Saya bahkan menduga bahwa saya berada di dunia paralel. Beberapa bulan lalu, putranya hanyalah anak biasa. Tidak ada uang, dan tidak ada pengaruh. Sekarang sebenarnya bekerja dengan Perdana Menteri suatu negara untuk mengacaukan raja. Shen Guangyao meletakkan satu tangan di bahu Shen Hua. Anak-anak sudah dewasa dan punya kesibukan masing-masing. Orang tua tidak boleh terlalu ikut campur. Wajah Shen Hua berubah. Menyingkirkan raja dari jabatannya tidak ada hubungannya dengan berapa usia anak itu. Ini adalah acara internasional besar. Konten yang akan diuji dalam buku teks di masa mendatang. Shen Guangyao mendongak ke langit-langit, matanya sedikit linglung. Sayang sekali, aku khawatir sebelumnya Xiao Chuan akan mewarisi kepribadianmu dan si brengsek itu. Keras kepala dan berhati lembut, sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Meskipun dia keras kepala tapi dia tidak berhati lembut dan dia tidak berhati lembut. Dia jauh lebih kejam daripada aku tapi. Setelah jeda, Shen Guangyao melanjutkan, saya khawatir jika dia terlalu kejam. Dia akan menyinggung semakin banyak orang, hanya dia akan menyinggung orang. Tetapi dia juga dapat menyinggung seluruh negara yang akan sulit untuk ditangani. Sayang sekali, jika bukan karena kecelakaan tahun itu, jika Xiao Chuan memiliki seorang adik, mungkin kepribadiannya akan lebih moderat. Aku mendengar ayahku berbicara tentang apa yang terjadi saat itu. Jejak kesepian terlihat di mata Shen Hua aja. Shen Kuo sudah pergi, jangan bicara tentang masa lalu. Shen Guangyao tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan menyentuh titik sakit putrinya. Dia segera menamparkan bibirnya dan berkata itu semua salah ayah. Dia mengangkat segala macam masalah. Shen Hua menekan tangan ayahnya dan tersenyum. Bertahun-tahun telah berlalu dan aku telah merelakannya selain itu. Xiao Chuan dan Guoming tidak tahu tentang hal ini, jadi biarkan menghilang bersama Shen Kuo. Lihat, ada Xiao Xin baru dalam keluarga sekarang.
Aku memperlakukannya seperti putriku. Jadi Xiao Chuan punya adik perempuan. Shen Guangyao melirik Tianxin dan sedikit mengernyit. Ah, saya pikir dia selir Xiao Chuan. Ternyata dia adalah putri baptis Anda. Tianxin sangat marah hingga dia duduk dan berkata, kamu orang tua. Kamu adalah selirnya. Kembalikan ponselku. Aku tidak akan meminjamkannya padamu lagi. Qin Chuan berjalan keluar dari aula yang bising. Keluar. Bulan cerah di langit saat ini. Saat itu sudah lewat pukul 9 malam. Dan gedung-gedung tinggi di kejauhan masih terang benderang. Kota ajaib adalah kota yang tidak pernah tidur dan sekarang hanyalah awal dari waktu tersibuknya. Qin Chuan menjawab panggilan itu. Terdengar sapaan yang ramah dan langsung dari seberang. Kakak, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu akan datang ke Shanghai? Aku hanya tahu kau akan datang ketika bajingan Seng Xiaohui menyebutkannya padaku. Kenapa aku memberitahumu ini? Kau mengepost di Weibo pada siang hari. Makan hotpot dengan selebritas internet kecil di kota pegunungan. Qin Chuan masih sedikit merindukan Wang Chong setelah lama tidak bertemu dengannya. Karena apa yang terjadi saat itu, dia memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chong. Oh, jangan sebut itu, aku menemaninya selama 3 hari. Tapi pada akhirnya aku bahkan tidak menggandeng tangannya sayang sekali. Bahkan seseorang sekaya Wang Chong pun pernah menjadi penjilat. Sudahlah, jangan bicarakan itu, saudara kamu sedang apa? Wang Chong bertanya. Tidak ada, saya baru saja selesai menelepon Perdana Menteri Inggris Raya. Anda ingin berinvestasi di Inggris Raya? Pasar di sana tidak terlalu bagus. Saya dengar Li Chaoren di Pulau Hong Kong diam-diam menarik investasinya. Tidak ada investasi tetapi kami sedang mendiskusikan bagaimana cara menggulingkan raja mereka bersama-sama. Wang Chong, Bab 325 Perjanjian Perjudian 200 juta. Wang Chong terdiam sesaat. Setelah sekian lama, dia berkata, saudara, jangan bercanda. Kamu di mana sekarang? Qin Chuan berpikir lebih baik untuk tidak membiarkan generasi kedua kaya yang naif pergi. Terjun ke dunia dewasa terlalu dini. Jadi, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Di rumah kakekku. Saudaraku temanku baru saja membuka klub malam. Mari datang dan tunjukkan dukungan kita. Qin Chuan sedikit mengernyit. Aku biasanya tidak pergi ke klub malamku sendiri untuk mendukungnya. Jadi mengapa saya harus mendukung orang lain? Saya kaya. Tapi saya tidak bodoh. Nobro gadis-gadis di sini malam ini semuanya berkualitas tinggi. Sayang sekali jika kamu tidak datang. Apa kau pikir aku kekurangan wanita? Pertanyaan retoris Qin Chuan. Wang Chong benar-benar bingung dengan apa yang dia katakan. Sungguh. Kondisi saya sendiri. Dia sudah menjadi suami bangsa. Dan Qin Chuan seperti ini, lebih kaya, lebih tampan, dan lebih muda darinya. Kamu tidak boleh menjadi suami global. Sudahlah, saudara, beri aku muka dan melihat rayuan itu gagal. Wang Chong hanya mulai bertingkah genit. Tapi lucu kalau cewek bersikap genit. Menjijikkan kalau pria bertingkah seperti anak manja. Jika kamu tidak bertingkah seperti anak manja, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang setelah kamu bertingkah seperti anak manja, aku merasa kamu pasti tidak melakukannya dengan benar. Aku tidak mau Qin Chuan menolak dengan belak-belakan. Wang Chong menghela nafas di ujung telepon. Hey brother, let me tell you the truth, I saved this game for you. Untukku, Qin Chuan bertanya dengan bingung. Ya, untukmu. Saya mengundang Tuan Chen dari Guangmei Pictures untuk membahas berbagai hal malam ini. Tuan Chen dari Guangmei Pictures siapa dia? Saya tidak mengenalnya. Wang Chong bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak tahu tentang Jiahang Media? Apakah kamu tidak tahu tentang Yang Mi? Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya. Sejak sistem memberi hadiah kepada Jiahang Media dengan 50 sahamnya. Saya pada dasarnya tidak memperhatikannya sama sekali. Bagaimanapun juga. Grup Shengxi tingkat puluhan miliar hanyalah bengkel keluarga kecil di matanya. Jiahang Media adalah perusahaan kecil dengan valuasi puluhan miliar. Melihatnya lebih lama lagi hanya membuang-buang waktu. Satu-satunya waktu saya berhubungan dengan Jiahang Media. Saya masih merekomendasikan Huang Wenwen untuk datang dan menandatangani kontrak. Namun masalah itu karena saya harus pergi ke sekolah. Pada akhirnya Wang Chong diminta untuk maju dan membantu menangani masalah tersebut. Untuk Yang Mireba, dia belum melihat apapun. Belum lagi bagaimana hubungannya. Berbicara tentang media Jiahang, saya jadi ingat. Bagaimana kabar Huang? Kebetulan saya punya naskah drama, biarkan dia bermain di dalamnya. Untungnya, Wang Chong menyebut Jiahang Media malam ini. Jika tidak, Qin Chuan mungkin akan melupakan Huang Wenwen lagi. Sebelumnya di Dubai, dia masih berpikir untuk memberi pihak lain kesempatan. Pergi ke film Manway Disney. Memainkan peran superhero versi China. Bawalah gelombang keluaran budaya Tiongkok ke dunia. Ya ampun, saudaraku, kamu masih memikirkan Wenwen saat ini. Kamu harus memikirkan bosmu, Yang, dulu. Apa yang kuinginkan dia lakukan? Qin Chuan tampak bingung. Wang Chong tersenyum penuh arti. Saudara, ini bukan hal yang nyata, kita bersaudara. Dan kita semua bersaudara dengan kekayaanmu. Kamu berinvestasi di Jiahang Media hanya karena kamu menyukai bos Yang. Kamu ingin memiliki hubungan dengannya. Qin Chuan memasang tanda tanya hitam di wajahnya. Aku brengsek. Wang Chong menyela pidato Qin Chuan tepat waktu. Saudara, saya mengerti. Saudara, tidak apa-apa selama semua orang mengetahuinya. Beginilah cara kerjanya di lingkaran kami. Seng Xiaohui sudah melakukan ini berkali-kali. Dia telah mempromosikan Wang Churan baru-baru ini. Dia telah mempromosikannya sampai-sampai dia hampir menjadi aktris top di China.
Persetan kau, siapa yang berada di lingkaran yang sama dengan kalian? Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mau ke Nima? Nima Rebawahi mengerti saudaraku masih memiliki nafsu makan yang besar. Seperti yang diharapkan di dunia orang dewasa tidak perlu membuat pilihan. Kamu harus menginginkan semuanya. Aku mengerti pola pikirku terlalu sempit. Qin Chuan tidak bisa berkata-kata. Brother Yu mendukung Huang Wenwen. Sebelumnya di Jiahang Media Boss yang menjaganya dengan baik. Dia bahkan memberinya peran sebagai pahlawan. Dia setia padamu. Wajah Qin Chuan berubah menjadi hitam. Saya belum berbicara sepatah kata pun kepada, kenapa ada kasih sayang dan kebenaran? Wang Chong melihat bahwa fondasinya hampir selesai. Dia pura-pura menghela napas dan berkata saudara bos yang dijebak dan menandatangani perjanjian perjudian. Pada akhirnya dia kalah taruhan dan diusir. Qin Chuan mendengar ini. Mengingat kembali apa yang Shen Kuo katakan kepada Seng Rong sebelumnya. Orang yang menyusun rencana itu berasal dari Kyoto. Saudara, kamu tahu segalanya. Wang Chong menunjukkan ekspresi. Aku tahu kamu tahu dari caramu melihat. Saudara itu masih malu dan diam-diam mengamati bos Yang. Namun, dia bertingkah keras kepala dan bersikeras bahwa dia tidak peduli tentang hal-hal ini. Ceritakan padaku apa yang terjadi malam ini. Ini seperti ini pihak lain menandatangani perjanjian taruhan laba bersih 2 tahun dengan bos Yang. Pihak lain menginvestasikan 200 juta di Jiahang Media. Dan bos Yang harus membuat laba bersih perusahaan mencapai 250 juta dalam 2 tahun. Jika tidak, dia harus menggunakan sahamnya di Jiahang untuk mengimbangi investasi tersebut. Qin Chuan sedikit mengangkat kepalanya dan melihat cahaya bulan yang terang. Dia melanjutkan bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Apakah kamu akan dikeluarkan sekarang karena kamu belum mencapai keuntungan? Tapi apa yang terjadi di game ini? Tolong jelaskan kepada saya dengan jelas. Saudara, ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan jelas melalui telepon. Kenapa kamu tidak datang dan melihatnya sendiri? Qin Chuan merenung sejenak dan berkata. Oke, kirimkan saya alamat spesifiknya dan saya akan segera ke sana. Oke, bro. Tutup teleponnya. Qin Chuan baru saja berbalik dan hendak masuk ke rumah untuk mengambil mantelnya. Bayangan gelap berdiri diam-diam di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Licik. Qin Chuan terkejut oleh Tian Xin. Pihak lain menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Wang Chong menelepon ke mana kamu ingin pergi? Dia berkata seorang temannya membuka klub malam dan memintaku untuk pergi dan mendukungnya. Aku juga mau ikut. Tian Xin menarik pakaian Qin Chuan. Aku hampir mati lemas. Jika kamu merasa bosan, aku akan segera membelikanmu tiket pesawat dan kembali ke Kyoto. Tian Xin menggigit bibir merah mudanya dan berkata, kalau begitu, kamu tinggal saja di rumah dengan patuh. Ngomong-ngomong. Air mata mulai menggenang lagi di mata besar Tian Xin. Kamu menindasku. Kali ini Qin Chuan memilih untuk mengabaikannya saja. Dia melambaikan tangannya dan berkata jangan gunakan trik ini. Banyak orang yang mengeluh tentang hal itu. Tian Xin tertegun dan bertanya dengan bingung siapa yang mengeluh. Qin Chuan tidak menjawab dan menunjuk ke langit. Tian Xin mendongak dengan tatapan bingung. Qin Chuan kembali ke rumah dan menyapa Shen Hua dan Shen Guangyao. Bu kakekku akan pergi sebentar. Shen Hua melirik jam. Sekarang sudah pukul 10 malam. Dia sedikit khawatir. Sudah jam 10 kamu masih harus keluar selarut ini. Ya ada hal di perusahaan. Shen Hua ingin mengatakan beberapa patah kata karena kebiasaan. Tapi dia ditekan oleh Shen Guangyao. Dia memberi Shen Hua petunjuk dengan matanya. Shen Hua tertegun sejenak lalu menatap Tian Xin lagi. Saya langsung mengerti. Pergi bermain tanpa Tian Xin. Sendirian. Kebanyakan untuk bertemu gadis. Shen Hua baru saja akan memberi pelajaran kepada putranya tentang tidak setia. Shen Guangyao adalah orang pertama yang berbicara. Bab 326 Surat Persediaan. Anak itu sudah kuliah dan memiliki kehidupannya sendiri. Jadi biarkan dia pergi. Tapi ayah, Shen Guangyao berbisik. Xiao Chuan belum menikah, kenapa ayah begitu peduli? Qin Chuan tidak tahu kode sandi apa yang sedang diucapkan oleh ayah dan anak di depannya. Dia mengenakan mantelnya dan bersiap untuk keluar. Dia baru mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba berhenti. Sambil berbalik, dia bertanya pada kakek, apakah kakek punya mobil di rumah? Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sekali lagi, dia berkelahi dengan satpam karena tempat parkir. Qin Chuan memutuskan untuk tidak mengendarai BMW seri 5. Shen Guangyao melambaikan tangannya. Tentu saja ada mobil. Mereka ada di garasi. Anda dapat mengendarai yang manapun yang Anda suka. Jika Anda menyukainya, Anda dapat membawanya pulang. Akhirnya, dia menemukan sesuatu untuk memberi penghargaan kepada cucu. Qin Chuan datang ke garasi dan baru saja menyalakan lampu. Saya terpana dengan pemandangan di depan saya. Saya melihat bahwa garasi itu awalnya dapat menampung 8 mobil. Sekarang penuh sesak dengan 4 mobil. Sudah jelas bahwa keempat mobil ini semuanya dibeli oleh Shen Kuo. Tinggi Shen Kuo kurang dari 165 meter. Mereka semua mengendarai SUV ukuran penuh. Sebuah GMC Yukon, sebuah truk pickup Bosu AMG G63, sebuah Cadillac Escalade Platinum Extended Edition. Qin Chuan melihat mobil-mobil ini. Kulit kepala saya terasa sedikit mati rasa. Satu ukuran lebih besar dari yang lain. Mobil-mobil ini melaju di jalan-jalan kecil Shanghai. Pasti akan terhalang sampai mati. Sulit bahkan untuk menolehkan kepala. Sayangnya, tidak bisakah Shen Kuo membeli mobil kecil saja? Menonton untuk waktu yang lama. Qin Chuan tetap memutuskan untuk mengendarai mobil yang paling sederhana di antara keempat mobil itu. Lagi pula, dia tidak suka terlalu mencolok dan lebih suka bersikap sederhana. Beberapa menit kemudian, Qin Chuan yang memiliki kemampuan mengemudi kendaraan global.
Sangat mudah untuk mengendarai tank George Patton di garasi ke jalan. Baru saja keluar dari gerbang besi besar villa tua. Anak-anak muda duduk di pinggir jalan sambil minum. SUV raksasa di depan saya membuat saya sadar. Brengsek, apakah akan ada perang mengapa orang-orang mengendarai kendaraan lapis baja di jalan? Qin Chuan dengan ringan menginjak pedal gas. 3. Mesin V6 5 liter mengeluarkan suara gemuruh. Behemoth raksasa yang mengonsumsi 33 liter bahan bakar per 100 km. Berkendara di jalanan kota ajaib. Villa tua itu berjarak kurang dari 8 km dari tempat tujuan. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk berkendara ke sana. Namun Qin Chuan berkendara selama 1,5 jam. Meskipun dia memiliki kemahiran mengemudi kendaraan global. Juga tidak di jalur sepeda. Petir jalan raya super. Mobil Toyota Corolla. Di sepanjang jalan, jalanan itu melaju dengan kecepatan tinggi 20 mil per jam. Dia sama sekali tidak peduli dengan antrean di belakangnya yang menghalangi 8 jalan. 1,5 jam kemudian, Qin Chuan akhirnya mengendarai mobil ke tujuan. Klub Malam M. Klub malam ini terletak di sebuah bangunan yang tampak seperti bangunan pabrik. Jika tidak ada ratusan pria tampan dan wanita cantik yang mengantre di depan pintu menunggu untuk masuk. Dan di langit-langit ada logo pabrik M yang paling menarik perhatian. Lihat saja bagian luar gedungnya. Anda sama sekali tidak bisa tahu bahwa ini adalah klub malam. Penjaga keamanan melihat tank George Patton yang dikendarai oleh Qin Chuan dari kejauhan. Dia berjalan mengitari Porsche dan Mercedes-Benz di depannya. Langsung menuju Qin Chuan. Tuan, silakan ikuti saya. Mobil Anda terlalu besar, hanya dapat diparkir di tempat parkir yang ditentukan. Qin Chuan mengangguk dan mengikuti petugas keamanan untuk memarkir mobil. Konon tempat parkir eksklusif. Sebenarnya dekat gerbang. Bukan supercar bernilai jutaan dolar yang diparkir di sini. Ini adalah model mobil khusus dan menarik perhatian dari Qin Chuan. Pada saat ini sebuah Maybach S680 baru saja parkir di tempat parkir di gerbang. Seorang pria parubaya berjaket wakset keluar dari kursi belakang mobil. Pria itu tampak berusia akhir 50-an. Dia memiliki wajah persegi dan rambutnya dibelah dengan rasio 3:7. Jaket berlapis lilin dengan celana panjang tweed berkaki lurus. Kelihatannya seperti uang lam. Orang lain keluar dari mobil. Menghentakkan kakinya dan melihat sekeliling. Dia mendengus dingin. Wang Chong membuat janji untuk membahas berbagai hal di suatu tempat terkutuk. Berisik sekali. Pria itu baru saja mengeluh. Kemudian dia melihat sebuah kendaraan besar melaju ke arahnya. Mobil ini terlihat familiar. Pria itu menyipitkan matanya sedikit. Berpikir. Asisten di sampingnya berbisik, "Bos. Mobil ini sepertinya milik keluarga Sen Kuo Tesen di kota ajaib." Keluarga Sen pria itu sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah kabin tank George Patton. Orang yang duduk di dalam bukanlah Sen Kuo, melainkan seorang pemuda. Mungkin itu seseorang dari keluarga Sen. Apakah Wang Chong mengatakan bahwa dia mengundang keluarga Sen untuk hadir malam ini? Itu tidak benar, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sen. Yah, itu bagus, awalnya itu bukan masalah besar. Dia hanyalah seorang selebriti wanita, dia berpikir bahwa hanya karena dia bertemu Wang Chong. Itu masalah besar, dia bahkan tidak melihat siapa yang memiliki dukungan lebih kuat. Pria itu mendengus dingin dan berjalan ke dalam klub malam. Qin Chuan perlahan menghentikan mobil. Baru saja akan membuka pintu. Mercedes-Benz C260 lain berhenti di dekatnya. Qin Chuan sedikit bingung. Dalam keadaan normal, petugas keamanan tidak akan pernah mengizinkan mobil seperti ini untuk lewat. Parkir di gerbang. Tapi hari ini, sebelum Qin Chuan sempat memikirkannya, seorang wanita berkacamata hitam keluar dari Mercedes-Benz. Orang itu mengenakan mantel mewah berwarna putih. Dia mengenakan gaun ketat berwarna merah gelap di bawahnya. Mantel mewah putih itu hanya mencapai lutut. Yang paling menarik perhatian adalah kedua kaki panjang itu. Terbungkus rapat dalam stoking bertulis huruf hitam. Seluruh tubuh berpakaian dalam pakaian yang relatif keren ini. Namun itu membangkitkan lamunan tanpa akhir. Qin Chuan mungkin tidak mengenal orang lain. Tapi dia sangat akrab dengan kaki dengan huruf di stoking. Bukankah ini Yang Mi? Dia keluar dari mobil dan berjalan langsung ke orang lain. Apakah kamu Yang Mi? Tanya Qin Chuan. Orang itu mengelus kacamata hitamnya dan memalingkan kepalanya. Dia berkata dengan suara rendah dan hati-hati, "Noyu salah orang." Namun, begitu dia membuka mulutnya, suara unik Yang Mi terungkap. Qin Chuan baru saja akan memperkenalkan dirinya. Seorang wanita parubaya melompat keluar dari kursi pengemudi. Berdiri di depan Yang Mi dan Qin Chuan. "Tolong, Tuan, jauhi bos saya. Ini adalah waktu pribadi sekarang dan tidak nyaman untuk menghubungi penggemar." Yang Mi bersembunyi di belakang asistennya seperti burung ketakutan. Dia melihat sekeliling dan melihat orang-orang mengangkat ponsel mereka untuk mengambil fotonya. Dia dengan cepat berkata, "Su Jiayo masuk, saya tidak ingin tinggal di luar." "Ya oke bos." Saat dia berbicara, asisten Su Jie meraih tangan Yang Mi dan berjalan ke klub malam. Qin Chuan berbalik dan mengikutinya sambil menjelaskan, "Aku bukan penggemar, aku Qin Chuan." Musik keras itu menenggelamkan suara Qin Chuan. Yang Mi dan dua lainnya sama sekali tidak mendengar apa yang dia katakan. Qin Chuan mengulurkan tangan dan meraih orang lain. Siap untuk memperjelas semuanya dengan berteriak. Sebelum dia bisa selesai, sebuah suara memanggil saudara datang dari tidak jauh. Raungan itu lebih dari 100 desibel lebih keras darinya. Wang Chong baru saja keluar dari kamar mandi dan belum mengeringkan tangannya. Aku melihat Qin Chuan pada pandangan pertama. Dia berlari kecil dan memeluk orang itu.
Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Rasanya sudah lama sekali. Qin Chuan melemparkan Wang Chong darinya dengan jijik. Wang Chong mendarat dengan mantap di tanah dan menyekat tangannya. Dari sudut mata saya melihat Qin Chuan dan Yang Mi berpegangan tangan. Dia memberikan senyum penuh arti. Saat ini Yang Mi juga bereaksi. Dia dengan cepat menyingkirkan Qin Chuan. Dia memandang Wang Chong dan Qin Chuan. Dan segera mengerti sesuatu. Dia berkata dengan malu dan, Kepala Sekolah Wang, saya sangat berterima kasih karena Anda membuat permainan untuk saya malam ini. Tetapi jika Anda berpikir bahwa membantu saya berarti Anda dapat menjual, kalau begitu kau meremehkanku Yang Mi. Setelah mengatakan itu, Yang Mi menarik asistennya. Tanpa melihat ke belakang, dia naik ke atas menuju kotak itu. Bab 327 Jangkar Wanita Top. Melihat Yang Mi pergi, Wang Chong sedikit malu. Kakak, ada apa? Apakah kalian berdua bertengkar? Saya tidak terlalu mengenalnya. Dia bahkan tidak tahu siapa saya. Tidak mungkin kamu membeli 50 lembar saham Jiahang Media. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal? Aku sudah memberitahumu bahwa sistem memberiku saham itu. Apakah kamu percaya padaku? Wang Chong tertegun dan melingkarkan lengannya di bahunya. Saudara, kalau kau marah-marah saja jangan bicara omong kosong. Qin Chuan melihat Wang Chong sedikit mabuk. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Mari masuk ke dalam kotak dan berbicara. Wang Chong merasa sedikit malu. Saudara, aku ada urusan. Aku akan datang ke ruangan nanti. Qin Chuan menoleh dan melirik ke belakang Wang Chong. Saya melihat dua orang dengan tinggi sekitar 17 meter berdiri di belakangnya. Seorang gadis mengenakan stoking hitam rok pinggang tinggi putih dan sepatu hak tinggi. Di bawah pinggang mereka yang ramping, itu adalah sepasang kaki panjang dengan proporsi sempurna. Dan di setiap kaki, dia mengenakan dua jenis kaos kaki, satu hitam dan satu putih. Kaos kaki mengkilap itu diterangi oleh lampu-lampu klub malam. Itu terlihat sangat mempesona. Qin Chuan memperhatikan wajah kedua orang ini. Sedikit terkejut. Bukankah mereka berdua pembawa berita kecil yang baru saja akunnya diblokir oleh Douyin? Wang Chong melihat Qin Chuan mengenali orang lain. Saudaraku, hanya sebentar, aku akan segera kembali. Qin Chuan mencubit ginjal gemuk Wang Chong. Bisakah tubuhmu menangani ini? Hei saudara, lihat apa yang kamu katakan. Kita akan makan tengah malam, jangan terlalu dipikirkan. Saat dia berbicara, Wang Chong mengedipkan mata pada Qin Chuan. Kamu yang memintaku datang. Dan sekarang kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Qin Chuan berkata dengan marah. Wang Chong memiliki senyum jahat di wajahnya. Seorang gadis dengan rambut kuncir dua maju dari suatu tempat. Orang lain memiliki wajah oval dan kulit cerah dengan riasan tipis. Gadis ini tidak memiliki kesan duniawi dari seorang pembawa berita wanita di wajahnya. Ini menambahkan sentuhan kelucuan yang polos. Orang lain itu mengenakan atasan abu-abu ketat. Kenakan jaket hitam di bagian luar. Jaketnya tidak di-zip. Atasan ketat cocok dengan pinggangnya yang ramping. Itu menyoroti sosoknya yang bangga sepenuhnya. Bisa dibilang dia sangat kurus saat berpakaian dan memiliki otot saat telanjang. Tapi terlihat imut. Senyum gadis itu dipaksakan dan dibuat-buat. Dia tampak waspada terhadap orang yang diperkenalkan. Qin Chuan menyipitkan matanya sedikit. Gadis itu tampak familiar. Wang Chong menepuk bahu Qin Chuan dan berkata, Hei, lihat, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku membawa pembawa acara game paling populer di China. Jin Yu, toh kamu? Jin Yu mendengar Wang Chong memperkenalkan dirinya. Dia mengangguk hormat kepada Qin Chuan sebagai sapaan. Qin Chuan selalu merasa tidak nyaman ketika mendengar ini. Apa yang kamu bawa pada? Itu membuatnya seolah-olah dia secara khusus meminta orang lain untuk menemaninya. Berbalik, Wang Chong berkata kepada Jin Yu. Ini adalah saudara laki-laki. Qin Chuan Bose adalah protagonis malam ini. Bawa saudara laki-laki saya ke atas dan perkenalkan dia kepada yang lain. Saya akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Wang Chong membawa kedua pembawa acara muda itu dan bersiap untuk keluar. Kedua pembawa acara itu melihat Wang Chong terus memanggil Qin Chuan saudara. Sangat antusias. Aku tidak bisa menahan diri untuk diam-diam meliriknya dari belakang. Saat melewati Qin Chuan, dia menegakkan punggungnya samar-samar. Aroma parfum Chanel nomor 9 menghantam wajahku. Ini adalah aroma yang bisa membuat darah seorang pria mendidih. Keduanya berdesakan mendekati Qin Chuan. Dia bisa dengan jelas merasakan kulit yang halus dan lembut. Perasaan kasar yang jelas itu. Qin Chuan sedikit terpana. Kerja bagus. Pergi keluar tanpa peralatan. Jika itu orang lain. Kurasa dia sangat terangsang sehingga dia tidak bisa menahan diri. Namun Qin Chuan sangat tenang. Hanya melirik mereka berdua. Mata keemasan itu baru saja terbuka. Model asam hyaluronat dan filler silikon pada kedua jangkar. Layar berkedip di depan matanya dalam sekejap. Dia hampir berpikir bahwa kedua orang ini adalah guru kimia. Dia membawa banyak senjata biologis dan kimia bersamanya ketika dia pergi. Setelah melihat Wang Chong pergi, Qin Chuan mengikuti Jin Yu dan pergi ke kotak di lantai 2. Selama waktu ini, Jin Yu berjalan di depan. Karena ada begitu banyak orang. Dia ragu-ragu dan menoleh ke Qin Chuan beberapa kali. Akhirnya dia mengulurkan tangannya. Tindakan ambigu apa? Di lingkungan yang begitu cerah dan penuh warna. Tidak satu pun akan tampak terlalu tiba-tiba. Setelah Jin Yu mengulurkan tangannya, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Tapi ambil beberapa langkah. Namun tak satu pun dari mereka merasakan sentuhan orang lain yang menarik tangan mereka. Dia berbalik dengan bingung dan menatap Qin Chuan. Pihak lain hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya.
Setelah hanya sekali melihat, Jin Yu segera mengerti sesuatu. Sebelumnya, itu adalah senyuman yang menyanjung, waspada, dan agak takut. Itu langsung menjadi jauh lebih lembut. M-Work Bar memiliki 2 lantai dengan suasana yang berbeda. Lantai bawah memiliki stan, panggung yang tersebar, dan lantai dansa. Di lantai dansa, pria dan wanita dari segala jenis berkerumun bersama. Memutar tubuh mengikuti musik yang dinamis. Lantai 2 relatif tenang. Di setiap kotak, mereka semua dilengkapi dengan peralatan audio independen. Cukup balik saklarnya. Kotak itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tentu saja tekan saklar lagi. Sistem suara independen juga dapat membuat rumah sangat meriah. Jin Yu membawa Qin Chuan ke kotak A888. Ini adalah kotak yang sangat besar. Saat Anda membuka pintu, lingkungan yang luar biasa tenang di dalam tampak agak tidak sesuai dengan bagian luar. Ada sekitar 10 orang yang duduk di dalam kotak besar. Ketika semua orang melihat seseorang mendorong pintu terbuka, mereka mengira itu adalah Wang Chong. Hasilnya terungkap setelah diperiksa lebih dekat. Itu adalah seorang pemuda yang tidak saya kenal. Di sofa, wanita yang sedikit gemuk itu berkata dengan sedih. Wang Chong sungguh bodoh, dia pikir semua orang seperti dia. Dia punya ayah yang kaya dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Kami semua... Tetapi mengapa kita harus datang ke klub malam untuk membahas banyak hal selarut ini? Sekarang sudah hampir pukul 12 dan saya harus terbang ke Amerika Serikat besok pagi. Pria parubaya dengan jaket berlilin di sebelahnya menyilangkan kakinya. Dia berkata dengan lembut, "Hei Chen, berhenti bicara." Saat dia mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Chen Yu. Setelah pihak lain mengerti, dia menatap Qin Chuan. Kemudian saya menekan keluhan berikutnya jauh di dalam hati saya. Jin Yu sangat akrab dengan semua orang di ruangan itu. Dia memperkenalkan kepada semua orang, ini adalah teman Tuan Qin, Master Wang. Semua orang memandang Qin Chuan dan melihat bahwa dia begitu muda. Masih ada sedikit kekanak-kanakan di wajahnya. Jadi tidak ada yang menganggapnya serius. Kupikir dia mungkin hanya teman minum Wang Chong. Pria parubaya dengan jaket lilin itu menatap Qin Chuan dengan hati-hati. Bukankah ini pemuda yang mengendarai tank George Patton barusan? Jadi pria parubaya itu bertanya kepada Tuan Qin, apa hubunganmu dengan keluarga Sen di kota ajaib? Begitu saya mendengar keluarga Sen di kota iblis, ekspresi semua orang di dalam kotak itu berubah. Bahkan Chen Yu, yang tadinya tidak sabar berhenti menggulir ponselnya. Yang Niang duduk di sisi lain mengangkat sedikit matanya. Semua orang memandang Qin Chuan, ditatap oleh kerumunan orang. Qin Chuan sama sekali tidak takut, dia berkata langsung. Sen Guangyao adalah kakekku. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang di ruangan itu langsung tersentak. Orang tua lumpuh di keluarga Sen Guangyao adalah kakeknya. Tuan muda generasi ketiga dari keluarga Sen. Namun tidak ada seorang pun yang hadir. Saya belum pernah mendengar bahwa Sen Guangyao memiliki seorang kepala keluarga Sen Kuo, memiliki seorang adik perempuan atau seorang kakak perempuan. Tapi tidak ada yang peduli. Bagaimanapun kita adalah orang-orang di lingkaran ini. Jika Anda tidak memiliki anak haram, Anda tidak perlu menghidupi beberapa wanita. Saat Anda pergi keluar untuk membahas bisnis, Anda merasa malu untuk menyapa orang-orang. Setelah Jin Yu mengetahui identitas Qin Chuan, ekspresi terkejut yang sama muncul di wajahnya. Bab 328 Tuan muda keluarga Sen generasi ketiga dari grup miliarder. Keterkejutan di wajah Jin Yu dengan cepat ditekan. Dia tahu sesuatu tentang keluarga Sen di kota sihir. Keluarga berusia sahabat grup bisnis bernilai miliaran dolar. Dengan kata lain, pemuda di depannya adalah keponakan Sen Kuo. Kepala keluarga Sen saat ini. Dia adalah generasi ketiga yang sangat kaya. Tenang. Jin Yu hendak memperkenalkan semua orang di ruangan itu kepada Qin Chuan. Orang di sofa juga bersiap untuk bangun. Berjabat tangan dengan tuan muda keluarga Sen dan menyapa. Namun Qin Chuan tidak berniat untuk menyapa. Sebaliknya, dia memilih untuk mencari tempat duduk kosong dan duduk. Dia bisa datang malam ini hanya untuk menyelesaikan masalah media Jiahang. Kelompok orang di depan saya ini terlihat sok suci. Yang Mi duduk di pojok terlihat sangat pendiam. Ini memberi Qin Chuan beberapa jawaban di benaknya. Ini adalah susunan kelompok orang ini. Dengan demikian, tidak perlu munafik dan mencoba mencari teman. Mereka belum pantas mendapatkan. Semua orang melihat sikap Qin Chuan. Mereka semua tersenyum canggung. Sepertinya tidak ada yang baru. Generasi ketiga orang kaya di seluruh dunia sebagian besar seperti ini. Setelah Qin Chuan duduk, Jin Yu duduk di sebelahnya. Yang Mi menatap Qin Chuan secara diam-diam. Aku melihat bahwa pihak lain sebenarnya memiliki teman wanita. Dan penampilannya mirip denganku. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah salah paham dengan seseorang barusan. Yang Mi ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya dia mengertakkan gigi dan berjalan maju dengan gelas anggur. Merkin, saya sangat menyesal. Akhir-akhir ini suasana hati saya sedang buruk karena beberapa hal. Saya salah paham dengan Anda tadi. Qin Chuan tidak mengangkat gelasnya dan sama sekali tidak menghormati bintang wanita papan atas ini. Dia berkata dengan dingin, tidak apa-apa, saya masih memiliki sedikit toleransi. Melihat bosnya frustrasi, asisten di sebelahnya tidak tahan lagi. Kenapa Bos Wai? Suji, pelankan suaramu. Kita tidak boleh menyinggung siapapun di sini. Meskipun dia adalah bintang wanita paling populer di Tiongkok, dia juga memiliki berkat menjadi seorang bos.
Tetapi di mata para taipan ibu kota, itu hanya bisa dianggap sebagai semut kecil. Bintang yang menerima puluhan juta atau bahkan ratusan juta dolar dalam bayaran. Di depan semua orang penting. Itu sama sekali tidak cukup baik. Inilah mengapa banyak pria besar berbicara dengan begitu. Alasan mengapa bintang wanita lini pertama harus datang ke pesta makan malam untuk menemani orang lain. Yang Mi berbisik kepada asistennya, tidakkah kamu mendengar dia memperkenalkan dirinya barusan? Dia adalah cucu Shen Guangyao. Siapa Shen Guangyao? Asisten Su Jie bertanya dengan bingung. Pernahkah Anda mendengar tentang 8 keluarga besar kota iblis? Su Jie mengangguk, sepertinya saya punya sedikit kesan. Untuk asisten. Paling banyak, saya akan mendengar orang menyebutkannya di meja makan. Dengan level mereka, mereka tidak akan pernah bisa berhubungan dengan orang-orang yang setara dengan 8 keluarga besar kota sihir. Apakah kamu kenal Qi Feng? Tentu saja aku tahu Raja Iblis. Mata asisten itu berbinar ketika mendengar ini. Dia sangat akrab dengan Qi Feng. Dia adalah pria kaya yang memamerkan kekayaannya di internet. Berkencan dengan selebritas wanita dan memberikan hadiah kepada pembawa acara. Siapapun yang tahu sedikit tentang gosip hiburan. Semua orang mengenal orang ini. Rumor mengatakan bahwa aset keluarga Qi Feng tidak lebih lemah dari keluarga Wang Chong. Keluarga Qi dari Qi Feng pernah menjadi pemimpin dari 8 keluarga besar di kota sihir. Mendengar ini, Su Jie mengangguk. Dalam hal ini, dia tidak terkejut. Ada begitu banyak uang. Menjadi seorang kakak laki-laki adalah hal yang biasa. Yang Mi melanjutkan, keluarga Qi tiba-tiba menyatakan kebangkrutan beberapa bulan lalu. Sejak saat itu, posisi kepala 8 keluarga besar di kota sihir telah berpindah. Apakah kamu tahu siapa kepala 8 keluarga besar sekarang? Su Jie menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin orang kecil seperti dia tahu berita semacam ini? Yang Mi sedikit mengangkat dagunya dan menunjuk Qin Chuan yang sedang duduk tidak jauh darinya. Pupil mata Su Jie tiba-tiba menyusut. Tarik napas udara dingin. Dia gemetar dan berkata, "Bos, apakah Anda berbicara tentang pria bernama Qin?" Yang Mi mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia memperkenalkan dirinya ketika dia masuk barusan. Dia berasal dari keluarga Sen di kota ajaib, cucu dari Tuan Sen, dan keponakan dari kepala keluarga Sen saat ini. Sen Kuo, keluarga Sen adalah pemimpin dari 8 keluarga besar di kota ajaib. Grup Sen mereka adalah raksasa super dengan nilai pasar 60 miliar. Su Jie merasa ngeri saat mendengarkan. Aku benar-benar merasa sedikit pusing barusan. Dia benar-benar berteriak dan berbicara kasar kepada tuan muda dari grup bernilai miliaran dolar. Yang perlu dilakukan semua orang hanyalah menggerakkan jari mereka. Anda akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Su Jie tidak bisa berhenti berkeringat. Dia panik dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Saya ingin maju dan meminta maaf. Tapi dia ditekan oleh Yang Mi. Aku hanya bersulang, tapi tidak ada yang mau berbicara denganku. Jangan mendekatinya dan membuat dirimu terlihat buruk. Setelah pesta malam ini selesai, saya akan meminta maaf kepadanya sendirian. Setelah mengatakan itu, Yang Mi memandang Qin Chuan yang sedang berbisik dengan Jin Yu. Apakah kamu mengenal semua orang di ruangan ini setelah duduk? Qin Chuan bertanya kepada Jin Yu di sampingnya. Jin Yu mengangguk dan dia mulai menjelaskan kepada Qin Chuan satu persatu. Pria parubaya berjaket berlapis lilin itu adalah Qian Jin. Huaqiang Entertainment. Huaqiang Entertainment. Qin Chuan bergumam pelan. Aku belum pernah mendengarnya. Huaqiang Entertainment relatif tidak menonjol di daratan. Biasanya berpartisipasi dalam produksi dan produksi drama film dan televisi. Serta pembangunan basis pembuatan film. Ini adalah perusahaan yang lebih di belakang layar. Namun meskipun Huaqiang Entertainment tidak begitu terkenal, ini adalah perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat, nilai pasar sekitar 10 miliar dolar AS. Yang bisa dikatakan luar biasa. Qin Chuan mengangguk. Tapi dia nilai pasar dari pisau beras 1 miliar. Itu hanya perusahaan bengkel kecil yang membosankan. Jin Yu melanjutkan untuk memperkenalkan. Wanita yang sedikit gemuk yang duduk di sebelah Tuan Qian adalah Chen Yu dari Youyu Media. Qin Chuan sedikit mengernyit. Youyu Media, perusahaan macam apa itu? Jin Yu sedikit terkejut. Qin, Anda bahkan tidak tahu Youyu Media. Youyu Media adalah agensi internet terbesar di Tiongkok. Banyak dari pembawa acara yang kita kenal adalah artis di bawah naungannya. Perusahaan memiliki hampir 100.000 jangkar yang ditandatangani. Ada hampir 3,000 jangkar dengan jutaan penggemar di seluruh jaringan. Meskipun Youyu Media belum go public, valuasi pasarnya adalah 2 miliar. Valuasi 2 miliar. Di mata Jin Yu, ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Apakah Anda juga jangkar Youyu Media? Saya tidak. Saya dulunya adalah pembawa acara di platform live streaming Wang Chong sebelumnya. Setelah platform tersebut runtuh, saya tidak menandatangani kontrak dengan perusahaan lain. Saya selalu bekerja sendiri. Wang Chong merasa bahwa perusahaan itu bangkrut dan merasa bersalah tentang saya. Dia sering datang ke ruang streaming langsung saya dan memberi saya hadiah untuk meningkatkan popularitas saya. Dia mengatakan bahwa ini adalah cara untuk membayar. Berbicara tentang ini, dia memikirkan Tang Yuming tua. Jadi kami memutuskan untuk menyewa pembawa acara untuknya. Salah satu saudara laki-laki saya juga membuka perusahaan media. Kenapa kamu tidak pergi ke sana dan mencobanya? Ketika Jin Yu mendengar ini, sekilas kewaspadaan tiba-tiba muncul di matanya. Terima kasih Pak Qin, tapi saya masih lebih suka bekerja sendiri. Qin Chuan menyadari bahwa pihak lain telah salah paham. Lagi pula, lingkaran ancor tidak lebih sederhana dari lingkaran hiburan. Saya pikir Anda salah paham, saya hanya ingin mencari bakat. Saya tidak punya niat lain.
Jin Yu mendengar ini dan terkekeh. Aku tahu, aku hanya bercanda denganmu. Jika kamu punya niat lain, kamu akan... Saat dia berbicara, mata Jin Yu bergerak sedikit. Qin Chuan melihat ke arah mata orang lain itu menunjuk. Dalam cahaya redup. Bab 329 menghasilkan 200 juta dalam 2 bulan. Di kotak A888, menghadap panggung adalah cermin kaca besar dari lantai hingga langit-langit. Anda dapat mengawasi lantai dansa dan bilik DJ di seluruh klub malam. Pencahayaan di dalam kotak sepenuhnya bergantung pada pantulan lampu panggung. Oleh karena itu kotaknya umumnya lebih gelap. Ada lebih dari 10 orang di rumah itu. Ada seorang gadis hot yang duduk di sebelah setiap pria. Qin Chuan melirik sekilas. Pria di tempat kejadian. Kecuali uang yang masuk. Yang lain semua terlibat. Itu adalah persetujuan bersama di kedua belah pihak. Suasananya cukup harmonis. Gadis-gadis ini semua terlihat mereka semua adalah pembawa acara Yoyu Media. Tetapi mereka adalah pembawa acara kecil dengan ratusan ribu penggemar. Mengenai jumlah uang, Qin Chuan punya ide di benaknya. Tetapi untuk jumlah penggemar, dia tidak. Ratusan ribu penggemar bukanlah jumlah yang kecil. Apakah kamu masih perlu datang ke acara sosial? Jin Yu tersenyum canggung. Mengambil gelas anggur di atas meja dan memegangnya di tangannya. Jari telunjuk yang putih dan lembut meluncur di sepanjang tepi cangkir. Dia berbisik bahkan jika seorang penyiar biasa memiliki 1 juta penggemar. Itu tidak banyak orang-orang berbakat dapat memperoleh tip dengan melakukan tarian langsung. Orang-orang yang tidak memiliki bakat pada dasarnya tidak memiliki kemampuan monetisasi. Meskipun mereka memiliki banyak penggemar, mereka sama sekali tidak menghasilkan uang. Tetapi mereka biasanya memiliki banyak pengeluaran dan pendapatan dari menjadi pembawa acara tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka. Untuk game seperti ini, mereka dapat menghasilkan 10.000 atau 20.000 yuan hanya dengan keluar minum dan bercanda yang jauh lebih baik daripada menari sampai mati. Qin Chuan tidak tahu banyak tentang informasi orang dalam industri jangkar. Lagi pula, aku biasanya mengendarai mobilku sendiri. Untuk kereta bawah tanah yang penuh sesak, tidak banyak minat. Dia berbalik untuk melihat yang lain. Anda belum memperkenalkan orang-orang yang tersisa. Jin Yu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua adalah eksekutif senior dari Huaqiang Entertainment. Mengingat status Anda tidak perlu mengetahuinya. Qin Chuan menyipitkan matanya dan melihat sekelompok eksekutif berpakaian rapi ini. Di tempat pesta dan pora, mereka semua tampak seperti sekumpulan sampah Tangan itu tidak pernah diam sedetik pun. Tiba-tiba, Jin Yu meregangkan kaki rampingnya di depan Qin Chuan. Saling memandang dengan menawan. Apa maksudmu? Qin Chuan bertanya dengan Jin Yu mengangkat alisnya dan berkata, Merkindan, tidakkah kamu ingin belajar dari mereka? Bermain dengan kaki, Jin Yu tetap tidak berkomitmen. Namun, kakinya perlahan dan diam-diam terangkat. Sepertinya dia ingin memanfaatkan Qin Chuan. Disertai dengan mengangkat kaki, Jin Yu menyandarkan seluruh tubuhnya ke sofa di belakangnya. Perlahan-lahan ambil posisi setengah berbaring. Pinggang ramping perlahan digambarkan. Dengan 2 garis rompi yang samar terlihat. Qin Chuan mendengus dingin. Mendorong kedua kakinya terpisah. Aku tidak memainkan permainan itu, kata Qin Chuan dengan dingin. Jin Yu tercengang. Tidak ada rasa malu atau marah di wajahnya. Ada lebih banyak kelembutan di matanya. Qin Chuan menepuk celananya merek Hermes dengan serius. Pikir. Kenakan celana training tebal berlapis bulu domba. Untuk menguji kader. Kader macam apa? Tidak tahan ujian seperti itu. Yang Mi duduk di pojok. Dia mengirim beberapa pesan ke Wang Chong. Pihak lain sama sekali tidak membalas. Menunggu hampir setengah jam. Dia akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Angkat gelasmu dan tarik napas dalam-dalam. Senyum langsung muncul di wajah yang terkendali. Dia dengan hati-hati memegang gelas anggur dan datang di depan Qian Jin. Tekan kerah di dadamu dengan satu tangan. Dia perlahan membungkuk dan mengulurkan gelas anggur di tangannya ke depan. Dikelilingi oleh para eksekutif Huaqiang Entertainment. Semua orang menghentikan pekerjaan halus yang sedang dikerjakan. Dia mengalihkan pandangannya ke Yang Mi yang datang untuk bersulang. Lihat dia menekan kerahnya dengan satu tangan. Beberapa orang mencibir. Brengsek, kamu sudah di sini dan kamu masih merasa dirimu bintang besar. Apa yang sedang kamu pura-purakan? Apa yang kamu sembunyikan? Penggemar tidak bisa menonton hal-hal itu, tetapi tidak bisakah bos kita menontonnya? Sungguh lelucon. Beberapa eksekutif mengabaikan fakta bahwa pihak lain adalah bintang wanita top di Tiongkok. Dia berbicara langsung dan tersedak. Suara mereka cukup keras. Yang Mi mendengarkan setiap kata. Tapi dia tidak berani membantah sepatah kata pun. Bahkan jika dia adalah bintang top, di mata para eksekutif perusahaan film dan televisi yang bekerja di belakang layar. Itu hanya omong kosong. Meskipun pihak lain berbicara dengan kasar. Namun Yang Mi tetap tidak mengubah posturnya. Tuan Qian, saya bersulang untuk Anda dengan cangkir ini, saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk berbicara malam ini. Setelah mengatakan itu, Yang Mi mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelas. Melihat orang lain meminum segelas anggur. Mata Qian Jin yang sedikit menyipit terbuka sedikit. Dia dengan marah berkata kepada beberapa orang di perusahaannya, Hai. Ada apa dengan kalian? Yang Mi sekarang adalah seorang bos bagaimanapun juga. Dia punya modal jadi berhenti bicara omong kosong. Yang Mi terkejut melihat Qian Jin berbicara seperti ini. Hanya ingin berterima kasih. Pihak lain berbicara sebelum dia. Bos Yang Yu bisa bicara jika kamu mau tapi untuk menunjukkan ketulusanmu. Aku khawatir seteguk anggur ini tidak cukup. Dia diam-diam mengambil whisky di atas meja. Isi cangkir kosong di tangan Yang Mi. Melihat gelas whisky yang penuh,
Yang Mi ragu-ragu. Setelah meminum, asisten Su Jie melihat ini dan bergegas maju, berkata sambil, Bos Qianer sedang merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Bagaimana kalau aku minum cangkir ini untuknya? Qian Jin yang awalnya condong keluar. Bersandar, senyum yang baru saja muncul menghilang dalam sekejap. Para eksekutif di sekitarnya adalah orang-orang pintar. Melihat reaksi bos besar seperti ini, seketika menjadi corongnya. Hei, menurutmu siapa dirimu? Betul sekali bos, kami menuangkan anggur kualifikasi, apa yang Anda miliki untuk meminumnya? Bos kami menuangkan segelas anggur ini untuk menghormati Anda. Apakah Anda pikir bos kami tidak cukup menghormati? Mendengarkan sarkasme dari beberapa orang, Yang Mi hanya bisa mengambil anggur itu kembali dari asisten. Bos Su Jie berteriak dengan khawatir. Baik. Dia berkata dengan lembut. Kemudian dia perlahan meminum anggur itu. Saya tidak bisa meminumnya beberapa kali dan hampir muntah. Qian Jindu segera mengeluarkan dengusan tidak sabar. Setelah mendengar ini, Yang Mi tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menelannya. Yang Mi membutuhkan waktu 3 menit untuk meminum segelas whisky. Setelah minum, dia membalikkan gelasnya. Menunjukkan bahwa Anda telah menyelesaikan tugas pihak lain. Pah. Qian Jin bertepuk tangan dengan penuh semangat. Oke, sepertinya bos yang datang ke sini dengan tulus untuk membahas berbagai hal hari ini. Aku, Qian, bukanlah orang yang jahat. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu minum seperti ini lagi malam ini. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Yang Mi sedikit bingung. Tetapi berhasil memaksakan senyum. Merkian, bisakah kita membicarakan banyak hal sekarang? Qian Jin membuat isyarat mengundang. Asisten Su Jie membawakan bangku untuk Yang Mi dan memintanya untuk duduk di depan Qian Jin. Tuan Qian, mengenai kontrak yang kita tanda tangani mengenai investasi Anda di Jiahang Media. Bisakah Anda membuat beberapa amandemen? Beri saya waktu tambahan. Qian Jin menuangkan segelas anggur untuk dirinya kemudian menyilangkan kakinya dan duduk. Bos Yang, kontrak kita masih 2 bulan lagi sebelum berakhir. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Jangan dengarkan orang-orang di luar sana. Perusahaan ini milikmu selama kamu menghasilkan uang untuk perusahaan. Kamu pasti bisa menyelesaikan tugas-tugas perjanjian judi ini. Tidak seorang pun dapat mengeluarkan Anda dari perusahaan. Saya mendengar Qian Jin berlatih Tai Chi. Yang Mi sedikit cemas. Bos Qian, hanya tersisa 2 bulan lagi. Bagaimana mungkin aku menghasilkan 200 juta dan laba bersih? Bab 335 miliar menjadi 1 miliar. Qin Chuan melihat pemandangan di depannya. Sedikit mengernyit, apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Mengenai perjanjian perjudian antara Yang Mi dan Huaqiang Entertainment. Dia masih hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang subjek itu. Jin Yu menyilangkan kakinya dan menempatkannya di atas satu sama lain. Dia mencondongkan tubuh ke arah Qin Chuan. Dia memakai parfum Jo Malone Bluebell. Ini adalah wewangian floral segar. Penuh dengan napas manis dan lembut. Di sebuah klub malam tempat yang penuh gairah, berisik, dan gila. Sepertinya agak tidak pada tempatnya. 2 tahun lalu, untuk mendapatkan investasi 200 juta yuan dari Huaqiang Entertainment. Jiahang Media milik bos Yang dan kedua pihak menandatangani perjanjian perjudian. Isi perjanjian tersebut adalah Jiahang Media harus mencapai target 90 dari laba bersih setelah pajak dalam 2 tahun ke depan. Laba yang dikonversi adalah 250 juta yuan. Huaqiang Entertainment dapat mengambil 50 juta yuan dari laba ini sebagai imbalan investasi. Qin Chuan mengangguk dan berkata 250 juta dalam 2 tahun tidaklah banyak. Wajah Jin Yu yang tersenyum ambigu tiba-tiba membeku. Ini. Dia tidak bisa melanjutkan. Dia hanya bisa melanjutkan penjelasannya. Jika Jiahang Media gagal mencapai tujuannya, mereka harus memberikan kompensasi kepada Huaqiang Entertainment sebesar 200 juta yuan. Ditambah bunga 20% per tahun. Totalnya harus membayar Huaqiang Entertainment 240 juta yuan. Huaqiang Entertainment telah memperoleh semua keuntungan dari perjanjian perjudian ini. Jin Yu mengangguk dan melanjutkan. Tapi sekarang bos Yang Anda hanya menghasilkan keuntungan 40 juta dalam 2 tahun terakhir. Dan masih ada lubang besar sebesar 210 juta yang belum terisi. Anda juga tahu situasi pasar dalam 2 tahun terakhir. Untuk banyak drama film dan televisi, impas saja sudah sangat bagus. Lupakan soal untung. Wajar jika saya belum menghasilkan uang dalam 2 tahun terakhir karena alasan khusus. Saya masih mengakui kemampuan Yang Mi untuk menghasilkan uang. Pasar perlahan pulih. Beri dia waktu, saya pikir tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghasilkan 210 juta yuan. Jin Yu terkekeh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengambil gelas itu dan ingin meletakkannya di bibirnya untuk menyesap. Tetapi pada akhirnya dia meletakkan cangkir itu. Dia melanjutkan, Tuan. Qin Yu berpikir terlalu sederhana. Sederhana apa maksudmu dengan itu? Jin Yu tidak berkata apapun tetapi biarkan Qin Chuan terus menonton pertunjukan. Qian Jin berkata dengan ekspresi malu, Bos Yang. Kita menandatangani perjanjian perjudian hitam di atas putih. Anda tidak bisa meminta saya untuk mengubah detail hanya karena Anda tidak bisa menghasilkan uang. Bos Qian, saya tidak perlu memperpanjangnya. Beri saya setengah tahun, beri saya setengah tahun, dan saya akan membantu semua artis di perusahaan untuk mengambil peran dan tampil di acara varietas. Saya punya peran sekarang dan saya hitung saya bisa memenuhi persyaratannya. Qian Jin mencibir bos Yang di antara aktor di bawah manajemen Anda. Hanya Reba yang sedikit berharga yang lainnya adalah bintang kecil.
Bahkan jika mereka syuting 24 jam sehari berapa banyak yang bisa mereka hasilkan? Bisa. Hei bos yang tidak ada yang perlu dikatakan bisnis adalah bisnis. Kami menandatangani kontrak formal dan itu salahmu jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas. Lagi pula Hwakyang Entertainment terdaftar di Amerika Serikat. Saya harus menjelaskan investasi 200 juta ini kepada mayoritas pemegang saham. Tetapi saya benar-benar tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu saat ini. Seperti yang Anda tahu, Jia Hang telah berinvestasi dalam 5 serial TV dan 3 film yang menunggu di gudang. Semua uang telah dihabiskan untuk publisitas dan promosi sebelumnya. Bahkan jika saya punya uang sendiri sekarang, itu tidak cukup untuk membayarnya kembali. Sudut mulut Qianjin sedikit melengkung ke atas. Ada jeda. Dia berkata, hei bos yang, kamu salah, kamu adalah seorang bos. Bagaimana Anda bisa tanpa uang? Merkiante kondisi pasar dalam 2 tahun terakhir. Qianjin mengangkat tangannya untuk menyela pidatonya. Aku tahu, bos yang, aku tahu kau sedang mengalami masa sulit. Akan kutunjukkan jalan keluar. Ketika Yang Mi mendengar ini, cahaya di matanya tiba-tiba menyala. Merkian bersedia membantu saya. Qianjin tersenyum penuh arti dan berkata. Tentu saja. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dagu Yang Mi. Tindakan ini sangat menakuti Yang Mi hingga dia langsung berdiri. Beberapa eksekutif senior yang berdiri di dekatnya mendengus dingin. Anda tidak tahu cara menghargainya. Qianjin tidak marah. Tetapi berkata dengan tenang bos yang jika Anda mengambil 19 saham Jia Hang Media. Nilainya akan mencapai 190 juta sisa 50 juta. Del. Yang Mi membelalakan matanya dan menyela pidato Qianjin. Tuan Qian, bagaimana bisa 19 saham Jia Hang saya hanya bernilai 190 juta? Valuasi Jia Hang sebelumnya adalah 5 miliar. Bos Yang. Anda juga mengatakan bahwa itu adalah valuasi sebelumnya. Kami menemukan perusahaan valuasi baru dan mengevaluasi situ. Mereka memberikan valuasi sebesar 1 miliar yuan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar ini, para eksekutif segera mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya ke atas meja. Bos Yang Jia Hang telah terlibat dalam beberapa skandal dalam 2 tahun terakhir. Artis-artis di bawah perusahaan telah mabuk dan menyebabkan masalah mereka telah memukuli paparazi di bandara mereka telah diam-diam berkencan. Dan seterusnya mereka sama sekali tidak memiliki nilai komersial. Juga. Apa yang baru saja Anda katakan tentang Jia Hang berinvestasi dalam 5 serial TV dan 3 film yang disimpan di gudang semuanya omong kosong. Ini bocor sebelum dirilis atau berisi artis yang melanggar aturan. Jangan pernah berpikir untuk menunjukkan hal semacam ini seumur hidupmu. Menurutmu berapa nilai perusahaan dengan manajemen yang kacau seperti itu? Yang Mi menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Karena apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Dalam 2 tahun terakhir, Jia Hang Media sepertinya kurang beruntung. Kecelakaan terjadi satu demi satu. Pengembangan itu tidak berjalan mulus. Seluruh perusahaan didukung oleh dirinya sendiri dan Reba yang terus-menerus mengambil pekerjaan akting dan tampil di berbagai acara. 2 mitra yang sebelumnya memulai perusahaan bersama juga kehilangan kepercayaan pada perusahaan tersebut. Beberapa bulan yang lalu, dia diam-diam menjual total 50 lembar sahamnya. Yang Mi mengangkat meja dengan hati yang mati. Laporan evaluasi tentang Jia Hang Media. Merkian berdasarkan laporan ini, bahkan jika saya memberi Anda 19 saham. Saya masih berutang kepada Hwakyang Entertainment 50 juta. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu secepatnya. Tolong beri saya waktu setengah tahun dan saya akan mengumpul. Jangan khawatir bos yang kamu adalah bintang besar mengapa kamu harus mengumpulkan uang. Kamu hanya perlu mulai bekerja dan kamu akan punya uang. Yang Mi mendengar makna tersembunyi dalam perkataan pihak lain. Dia menatap Qianjin tanpa ekspresi. Merkian. Apa maksudmu? Qianjin melirik Chen Yu di samping, yang terakhir dengan cepat mengeluarkan kontrak dari tas kerjanya. Menyerahkannya. Bos Yang Tis adalah kontrak yang kami di media Anda telah berikan kepada Anda. Selama Anda menandatangani, itu bisa memajukan Anda biaya penandatanganan 5,000. Yang Mi mengambil kontrak Yoyo Media. Lihat dengan serius. Tiba-tiba dia mengertakkan gigi. Air mata kebencian, kesedihan, kemarahan, dan penghinaan muncul di matanya. Dia melemparkan kontrak itu dengan berat ke tanah. Kamu menindasku. Kamu. Itu adalah pertama kalinya asisten Su Jie melihat bosnya begitu marah. Dia menghiburnya terlebih dahulu. Kemudian dia membungkuk untuk mengambil dokumen kontrak yang berserakan di tanah. Saat mengambil dokumen, Su Jie tidak bisa menahan diri untuk mengintip. Untuk sesaat dia terpana. Bab 331 kontrak kerja bos Yang. Kontrak berlaku selama 10 tahun. Dengan biaya penandatanganan tahunan sebesar 5 juta. 5 siaran langsung harus diadakan setiap minggu. Dan setiap siaran langsung harus berlangsung selama 12 jam. Setiap siaran langsung harus mencapai penjualan 10 juta. Penjualan bulanan harus tidak kurang dari 300 juta. Jika target penjualan tercapai, biaya penandatanganan kontrak akan dipotong secara proporsional. Bekerja sama dengan semua kegiatan perjamuan bisnis perusahaan. Su Jie membaca kontrak yang diberikan oleh Yoyo Media di tangannya. Keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Ini bukan kontrak. Ini adalah akta sialan, bos, Anda tidak bisa menandatanganinya. Chen Yu mendengus dingin. Ceka, apa yang kau bicarakan? Apa itu akta? Apa kau tahu bagaimana berbicara? Dia melangkah maju. Dia merebut kontrak dari tangan Su Jie dan menyimpannya. Kemudian dia mengangkat seluruh kontrak yang terdiri dari lebih dari 10 halaman di tangannya.
Ini adalah pekerjaan dengan gaji tahunan 5 juta. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan kontrak di depan Yang Mi lagi. Lagi pula, Bos Yang, untuk setiap 10 juta yuan barang yang Anda jual, Anda dapat mengambil satu keuntungan sebagai komisi dengan pengembalian yang begitu besar. Anda benar-benar menyebutnya kontrak penjualan. Apakah Anda mengerti live streaming? Apakah Anda akan berterima kasih jika ini adalah kontrak penjualan? Lalu jangkar kecil di bawah perusahaan saya tidak memiliki gaji pokok. Hanya komisi. Apa mereka bukan manusia? Su Jie menyela, tapi 5 siaran langsung seminggu. Masing-masing berlangsung selama 12 jam. Bahkan seorang pembawa berita penuh waktu mungkin tidak memiliki. Bos kami juga harus mengurus pembuatan film dan menjalankan pengumuman. Bagaimana dia bisa melakukan peralihan? Chen Yu merentangkan tangannya dan berkata, ini bukan sesuatu yang harus saya pertimbangkan. Saya menjalankan perusahaan. Bukan badan amal. Karena saya menghabiskan 5 juta, saya harus mendapatkan efek dari 5 juta. Apa kamu pikir bisnis live streaming kita sama dengan menjadi bintang besar di film? Kamu bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan berbicara dan meneteskan beberapa air mata. Semua orang bekerja keras untuk menghasilkan uang. Setiap kata dari pihak lain. Seolah-olah mereka melihat ke bawah dari tempat yang tinggi secara moral. Ini membuat Su Jie tidak dapat membantah. Gaji tahunan 5 juta. Cukup banyak, itu fakta. Memberikan begitu banyak uang. Bahkan jika diperlukan untuk siaran langsung sepanjang hari. Akan ada banyak juga orang yang berlomba-lomba untuk melakukannya. Tapi 300 juta penjualan per bulan ini terlalu banyak. Jika kita gagal mencapainya, kita bahkan akan mengurangi jumlahnya. Ada seorang pembawa berita muda di ruangan itu bersama dengan para eksekutif senior Huaqiang Entertainment. Dia berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu bisa membelinya sendiri. Itu saja. Ngomong-ngomong, ada komisi, dan bintang besar seperti kamu punya gaji pokok. Jadi berapa banyak uang? Sulit bagi pembawa acara kecil seperti kami untuk tidak memiliki gaji pokok. Oh, kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai berkat kami. Bahkan pada titik ini pun kita masih bertingkah seperti selebritas. Kata-kata pihak lain membuat Su Jie berpikir keras. Dia bergumam dan menghitung dalam hati seolah menimbang pro dan kontra. Yang Mi juga menundukkan kepalanya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Qian Jin mengulurkan tangannya dan melirik Rolex di pergelangan tangannya. Kemudian dia membuat gerakan mengetuk tombol ke arah seorang eksekutif. Eksekutif itu mengangguk cepat, mengeluarkan ponselnya, dan mengedit pesan itu. Chen Yu berbalik dan melirik Qian Jin. Orang lain memberi isyarat padanya untuk memeriksa waktu. Chen Yu mengangguk cepat, terlihat sedikit cemas. Batuk. Qian Jin memecah kesunyian. Well, bos Yang Chen Anda. Saya punya saran lain, kita dapat menyusun kontrak lain. Dalam kontrak, biaya penandatanganan tahunan masih 5 juta. Dan masa berlakunya masih 10 tahun. Tapi perbedaannya adalah, Bos Yang, Anda hanya perlu melakukan siaran langsung seminggu sekali. Dan target kinerja penjualan hanya perlu ditetapkan sebesar 5 juta. Tetapi, Yang Mi mendengar ini. Dia akhirnya bereaksi dan mengangkat kepalanya. Merkian, apalagi yang Anda ingin saya lakukan? Merkian tersenyum canggung dan berkata, hanya saja Anda perlu sedikit berusaha untuk mendapatkan reba dan pendatang baru yang akan muncul baru-baru ini. Pendatang baru itu yang perempuan dengan rambut panjang, payudara besar, dan kaki panjang. Agak mirip bos Yang. Siapa namanya? Chen Yu menjawab tanpa ragu-ragu. Huang Wenwen. Oh ya, Huang Wenwen. Bos Yang Yu hanya perlu memanggil mereka berdua dan menyuruh mereka menandatangani kontrak 10 tahun. Tentu saja kontrak mereka adalah yang pertama kali Anda lihat. Bagaimana pendapat Anda tentang rencana saya? Yang Mi tercengang. Biarkan Reba dan Huang Wenwen menandatangani salinan Anda. 5 juta setahun. Siaran langsung 12 jam setiap minggu. Target penjualan 10 juta per siaran langsung. Ketika saya memikirkan persyaratan ini, Yang Mi langsung menolak gagasan itu dan berkata, tidak, aku tidak bisa menjual Reba dan Wenwen dan membiarkan mereka menandatangani perjanjian perbudakan semacam ini. Chen Yu mendengus dingin. Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Kalau begitu bayar saja Wang. Berbicara tentang kehilangan uang, Yang Mi tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Dia telah meminjam uang dari banyak bos yang dikenalnya. Atau dengan mengorbankan pembuatan film. Mengumpulkan sejumlah dana dengan membayar gaji film di muka. Tetapi semua bohong. Segera setelah saya mendengar tentang meminjam uang. Investasi awal masih puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Mereka semua menggelengkan kepala dan menolak. Kalau dipikir-pikir, apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini? Apapun bisnis Anda, bos tidak akan pernah memiliki makanan tambahan di rumah. Terpaksa melakukan itu, Yang Mi akhirnya menemukan Wang Chong. Dengan situasi hari ini, melihat Yang Mi tidak menjawab, Chen Yu sedikit kesal. Jika tidak berhasil, Anda bisa keluar dan menjualnya dalam 2 bulan yang tersisa. Jika Anda menjualnya seharga 200 juta, semuanya akan beres. Chen Yu adalah seorang wanita seperti Yang Mi. Dia tahu betapa traumatisnya kekerasan verbal bagi orang lain. Dia menggunakan kata-kata paling kejam untuk memprovokasi bintang Tiongkok di depannya. Para eksekutif itu tertawa. Bos Chen, Anda tidak sulit untuk diajak berurusan. Benar sekali, bintang wanita seperti dia yang sudah berusia lebih dari 30 tahun masih bisa menjual seharga 200 juta dalam 2 bulan. Siapa yang mau? Kalau ada yang benar-benar mau membayar, itu hanya penipuan harga. Jika Huang Wenwen yang menjual dirinya, saya pikir seseorang akan menginginkannya. Setidaknya dia akan menjadi versi muda dari Yang Mi dengan kulit mulus. Kulit lembut. Saat menyebut Huang Wenwen, grit muncul di mata Qian Jin.
Dia tidak tertarik pada jangkar kecil karena menurutnya mereka terlalu rendah dan terlalu kotor. Dia suka bintang. Dia juga suka Yang Mi. Namun dia tidak lagi berpikir tinggi tentang Yang Mi sekarang. Karena kemunculan sedikit Yang Mi Huang Wenwen. Ketika saya memikirkan penampilan Huang Wenwen, Qian Jin merasa seperti ada banyak sekali semut yang menggaruk hatinya. Akhirnya Tuan Qian tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bos Yang, apa yang terjadi? Berikan aku jawaban yang pasti." Su Jiwo yang sudah lama diam tiba-tiba berbicara, "Bos, bagaimana kalau kita menggunakan rencana kedua?" Yang Mi tertegun. Dia berkata dengan tidak percaya, "Apa katamu?" Aku bilang, kenapa kita tidak mengikuti rencana kedua yang mereka berikan kepada kita? Anda menandatangani kontrak yang telah direvisi dan kemudian membiarkan Reba dan Huang Wenwen menandatangani kontrak. Saya baru saja menghitungnya, kita pasti akan menghasilkan uang. Sujie, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Bagaimana aku bisa mendorong mereka berdua ke dalam lubang api? Bos, Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri sekarang, mengapa Anda masih banyak berpikir? Anda sudah merawat mereka berdua dengan baik di perusahaan. Selama Anda mengucapkan kata-kata itu, mereka pasti akan menandatangani kontrak ini dan membantu Anda. Selain itu, bayaran untuk syuting terbatas dalam 2 tahun terakhir. Dan Anda tidak bisa menghasilkan banyak uang sama sekali. Lebih baik beralih ke live streaming yang dapat menghasilkan lebih banyak uang. Ketika mereka menghasilkan uang, Yang Mi tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Su Jie, asistennya yang telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Saya akan mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat seperti. Dia menatapnya dengan mata terbelalak tak percaya. Bab 332 kamu sangat berani. Su Jie, tolong berhenti bicara. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yang Mi dengan benar menolak. Bos, situasinya mendesak. Mengapa kamu masih ragu-ragu? Mengapa kamu masih berbicara tentang kesetiaan? Su Jie mencoba membujuknya dengan antusiasme yang besar. Saya telah menjadi asisten selama lebih dari 10 tahun. Yang Mi sering mengikuti idenya. Misalnya, drama mana yang akan dipilih atau iklan mana yang akan diambil. Bahkan kepercayaan Yang Mi padanya, lebih dari siapapun di seluruh perusahaan. Tepat ketika Su Jie sedang bersiap untuk meluncurkan langkah yang kuat. Di belakangnya, Qin Chuan sedang duduk di sofa. Dia berkata dengan ringan, "Aku berkata, sebagai asisten, bukankah kamu bertindak terlalu tergesa-gesa?" Qin Chuan tiba-tiba berbicara, "Biarkan semua orang di dalam kotak mengisi." Semua orang menjadi diam. Semua orang mengalihkan pandangan. "Apa maksudmu?" Su Jie bertanya dengan ekspresi sedikit panik di wajahnya. "Aku kata, kamu adalah mata-mata bisnis yang dikirim oleh Huaqiang Entertainment. Kamu sudah bersembunyi begitu lama dan memerankan kisah sedih sepanjang malam. Tapi sekarang kau tidak bisa menahan diri. Penampilanmu agak berlebihan. Spionase korporat." Keempat kata ini seperti petir di siang bolong. Memukul kepala Yang Mi. Dia menatap Su Jie dengan tidak percaya. Yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Pihak lain melambaikan tangan dan menggelengkan kepalanya. "Nobos, jangan dengarkan dia memfitnah kami, menjebak kami." Qin Chuan baru saja berdiri. "Tetapi aku menemukan kaki panjang Jin Yu. Aku tidak tahu kapan. Ambil saja sendiri." Dia mendorongnya menjauh dengan jijik. Kemudian dia berdiri dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Melihat petunjuk informasi yang diberikan oleh mata emas di depannya. Qin Chuan membacakan teks kata demi kata sesuai dengan teks di atas. "Jia Hang mengalami nasib buruk dalam 2 tahun terakhir semua karena kamu. Pada bulan Januari tahun sebelumnya kamu dengan sengaja mencuri paspor Yang Mi dan membuangnya. Meninggalkannya terlantar di bandara dan tidak dapat menghadiri acara varietas domestik tepat waktu. Oleh karena itu, Blue Channel mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan Yang Mi. Pada bulan Maret tahun sebelumnya, Anda dengan sengaja salah mengingat jadwal Yang Mi. Yang menyebabkan dia melewatkan undangan kolaborasi dari merek tersebut. Hal ini akhirnya menyebabkan dia masuk daftar hitam oleh merek tersebut dan kontrak dukungannya tidak pernah diperpanjang. Pada bulan Mei tahun sebelum terakhir, Anda dengan sengaja menyembunyikan berita bahwa seorang artis di bawah Jia Hang menikah diam-diam dan mengungkapkannya kepada paparazzi. Sebagai hasilnya berhala, muda paling populer dikritik langsung oleh penggemar dan menjadi autis. Dan akhirnya menghilang. Pada bulan Juni tahun sebelum terakhir, sutradara Zheng Xiaolong mendekati Yang Mi untuk membuat film bersama. Anda dengan sengaja menyembunyikan fakta ini dan menolaknya secara pribadi. Anda mengatakan bahwa Yang Mi sedang berkonsentrasi untuk merekam variety show dan belum membuat film selama setahun. Zheng Xiaolong sangat marah hingga mengutuk Yang Mi di lingkaran sutradara. Akibatnya, tidak ada yang mengundangnya untuk syuting film dalam 2 tahun terakhir. Qin Chuan mendaftar 2 tahun terakhir dalam satu tarikan napas. Ini adalah acara perwakilan yang direncanakan oleh Su Jie. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi wajah yang berbeda. Qian Jin menyipitkan matanya, tatapannya mengungkapkan keganasan. Chen Yu menggigit bibirnya, wajahnya penuh ketidaksabaran dan jijik. Wajah Jin Yu sedikit berubah dan dia sangat terkejut. "Ini Tuan Qin tadi. Kamu seperti seorang pemula. Aku tidak mengerti apapun. Kamu harus menjelaskan semuanya sendiri." "Noho." Yang Mi paling kaget. Banyak hal yang diceritakan oleh Qin Chuan. Bahkan paparazzi paling berpengalaman pun tidak tahu. Terutama paspor yang hilang. Bahkan dia tidak tahu bagaimana paspornya bisa hilang. Dari awal hingga akhir, dia pikir kehilangan paspornya adalah kesalahannya sendiri. Bagaimana generasi ketiga keluarga Sen mengetahui hal ini? Su Jie panik. Dia selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengannya. Dari awal hingga akhir aku merasa cemas. Sekarang sudah terungkap di depan umum. Urat saraf di wajahnya berkedut tak terkendali.
Tampak bersalah. Kecuali Anda buta. Anda bisa melihatnya sekilas. Bos Yang. Qin Chuan memanggil dengan suara rendah. Su Jie dengan cemas berdiri di depan Yang Mi. Jangan biarkan keduanya terlalu banyak melakukan kontak mata atau komunikasi verbal. Anda tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan Jiahang Media. Tolong hentikan perilaku fitnah Anda. Oh, saya tidak punya hak untuk campur tangan. Sebagai pemegang saham terbesar Jiahang Media, saya tidak punya hak untuk campur tangan jika ada mata-mata komersial di perusahaan. Su Jie tertegun, pemegang saham terbesar. Tanpa menunggu reaksinya, Qin Chuan dengan berapi-api menegur, kamu hanyalah asisten kecil di perusahaan. Dan kamu benar-benar mengatakan bahwa saya pemegang saham utama tidak punya hak untuk mengelola urusan perusahaan. Ada mata-mata di perusahaan dan saya tidak punya hak untuk bertanya. Kamu sangat berani. Qin Chuan mengatakan ini. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang merasa seperti tersengat listrik. Seluruh otakku menjadi kosong. Setelah beberapa lama, semua orang secara bertahap menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka berada pada saat yang sama. Ingat satu hal. Saat Jin Yu baru saja masuk. Perkenalan dengan pemuda ini. Nama belakangnya adalah Qin. Dan informasi Jiahang Media. Pemegang saham terbesar adalah orang yang memiliki 50 saham. Juga bermarga Qin. Sebelum itu, semua orang di tempat itu, termasuk Jin Yu. Yang mereka ingat hanyalah bahwa pemuda itu adalah generasi ketiga dari keluarga Sen. Cucu dari guru tua Sen. Keponakan dari Sen Kuo. Kepala keluarga Sen. Dan tanpa sengaja, abaikan identitas lain orang lain. Kamu adalah Qin Chuan, Yang Mi bertanya tak percaya. Adapun Qin Chuan Se, dia hanya pernah mendengar tentangnya, tetap tidak ada satupun foto satu sama lain di perusahaan. Ketika seorang mitra menjual sahamnya, mereka belum pernah bertemu selama periode ini, Yang Mi juga diam-diam menyelidiki Qin Chuan. Namun, setelah beberapa kali penyelidikan, dia bahkan tidak bisa mengetahui asal-usul orang lain. Yang Mi berpikir, Qin Chuan mungkin hanya seorang perantara yang memegang saham atas nama orang lain. Di baliknya, pasti perusahaan besar atau bos besar yang menolak untuk hadir. Tapi sekarang, fakta-fakta berbalik 180 derajat. Mengenai pertanyaan Yang Mi, Qin Chuan mengangguk membenarkan. Jin Yu duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada. Tiba-tiba aku menyadarinya dalam sekejap. Mengapa Wang Chong mengatur permainan ini malam ini? Kenapa dia mengatakan bahwa pemuda di depannya adalah protagonis malam ini? Dan kenapa kamu memberitahunya? Pria ini bisa mengubah sisa hidupnya. Biarkan dia memanfaatkan kesempatan malam ini. Tunjukkan dirimu dengan baik. Jadi, inilah yang dimaksud Wang Chong. Sebuah gelar yang diwariskan melalui 3 generasi, itu telah menarik banyak wanita cantik. Ditambah lagi dia adalah pemegang saham utama Jiahang Media. Pemuda tampan dan kaya dari keluarga, berapa banyak wanita yang akan bergegas menjatuhkan diri ke pelukannya. Dia langsung mengerti semuanya. Kenapa Qin Chuan tidak seperti pria lain? Suka bermain dengan kaki. Seorang pria yang kuat. Saya lebih suka tidak melakukan sesuatu yang hanya menggaruk permukaan saja. Jin Yu tersenyum manis. Matanya tertuju pada Qin Chuan. Su Jie ketakutan oleh teriakan marah Qin Chuan dan kepalanya berdengung dan dia merasa sedikit pusing. Qin Chuan melanjutkan, Su Jie, semua yang kamu lakukan dapat dihukum dengan hukuman penjara kurang dari 3 tahun atau penahanan kriminal sesuai dengan pasal 219 Hukum Pidana Tiongkok. Jika aku menemukan pengacara yang lebih baik, tidak, aku akan meminta pengacara Luo untuk membantuku dengan gugatan ini. Jika dia datang, saya khawatir dia harus memaksimalkan kasus Anda. Konfigurasi dan opsi tangani sesuai dengan hukuman tertinggi. Yaitu hukuman penjara dengan jangka waktu tetap lebih dari 3 tahun tetapi kurang dari 7 tahun. Denda itu penting tentu saja, jangan khawatir kamu telah menyebabkan perusahaan saya kehilangan banyak uang. Saya juga akan mempercayakan pengacara Luo untuk mengajukan denda yang lebih tinggi untukmu. Dengarkan kata-kata Qin Chuan. Su Jie seketika. Bab 333. Performa luar biasa dimulai dengan hukuman penjara seumur hidup. Dibatasi dengan hukuman mati. Su Jie mendengar bahwa dia akan dijatuhi hukuman dan denda. Hal terpenting. Saya dengar Qin Chuan akan menyewa pengacara Luo untuk melawan gugatan. Jiwanya langsung ketakutan. Pengacara Luo. Dia adalah seorang pengacara terkenal yang dijuluki penjahat oleh netizen. Dia pada dasarnya tidak pernah kalah dalam kasus yang dia tangani. Mengatakan bahwa Anda dijatuhi hukuman jangka waktu tetap lebih dari 3 tahun tetapi kurang dari 7 tahun adalah hasil dari kinerja buruk seseorang. Mulai dari 10 tahun itu normal. Jika Anda berkinerja sangat baik. Saya khawatir saya akan mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sialan siapa yang tahan ini? Hati Su Jie tidak tahan. Meskipun pengacara Luo terkenal sulit untuk disewa. Tapi dia tidak ragu, pria muda ini mungkin menyewa pengacara Luo atau tidak. Dia adalah generasi ketiga dari keluarga Sen dan pemegang saham utama Jiahang Media. Dengan kekuatan dan latar belakang seperti itu, tidak ada yang bisa menolak untuk mempekerjakan seseorang. Su Jie panik. Aku hanya mengambil uangnya dan melakukan hal-hal licik. Paling banter itu hanya tidak bermoral dan tidak tahu berterima kasih. Jika Anda tidak bermoral dan tidak tahu berterima kasih, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dia tidak tahan lagi. Su Jie berlutut dengan bunyi gedebuk. Mendaki sampai ke kaki Qian Jin. Tuan Qian, tolong selamatkan saya, Tuan Qian. Perilaku Su Jie sama saja dengan mengakui kesalahannya. Tindakan ini benar-benar mengejutkan Yang Mi.
Seorang asisten yang telah bersama saya selama lebih dari 10 tahun. Ternyata dia adalah mata-mata komersial untuk perusahaan. Sebenarnya mengkhianati diri sendiri. Dan sekarang, masih berpura-pura. Berkolaborasi dengan Hwakiang Entertainment dan Yoyo Media untuk melakukan aksi ganda. Red White dan Grey Tree wajah bertindak bersama untuk diri mereka sendiri. Pasang jebakan untuk dirimu sendiri. Su Jie. Yang Mi kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya dan berteriak. Su Jie gemetar dan berbalik dengan nyeri. Su Jie, kamu sudah bersamaku selama 12 tahun. Aku sudah sangat baik padamu dalam 12 tahun terakhir. Saya telah memberi Anda uang paling banyak di seluruh industri. Saya juga ibu baptis dari anak Anda, mobil pertama keluarga Anda. Mercedes-Benz di depan pintu diberikan kepada Anda oleh saya. Uang muka untuk rumah yang Anda tinggali sekarang juga dibayar oleh saya. Anda benar-benar mengkhianati saya. Su Jie tidak berani menatap langsung ke mata Yang Mi. Yang bisa kukatakan dengan suara pelan hanyalah, bos, mereka memberiku terlalu banyak. Qian Jin melambaikan tangannya dengan tidak sabar kepada orang-orang di sekitarnya. Dua eksekutif pria menggendong Su Jie dan berjalan keluar dari ruangan. Apakah aku bilang dia boleh pergi? Qin Chuan berkata dengan dingin. Qian Jin berdiri dan berkata sambil tersenyum. Tuan Shi, benar, tolong beri saya bantuan, jangan terlibat dalam urusan media Jiahang. Hahayu ingin aku menyelamatkan muka kalian. Kamu dan orang ini telah mengacaukan Jiahang mediaku. Valuasi telah turun dari 5 miliar menjadi 1 miliar saat ini. Berapa banyak uang yang telah kalian buat aku kehilangan? Kalian ingin aku menyelamatkan muka kamu punya wajah yang sangat besar. Mulut Qian Jin berkedut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya sangat sombong, tapi kemudian aku berpikir aku sekarang berada di kota ajaib. Keluarga Sen memang kuat. Pikirkan ini. Qian Jin hanya bisa menahan amarah di hatinya. Dengan menjaga wajahnya tetap tenang, dia berkata, Tuan Qin, Anda tidak bisa mengatakan itu. Kamu tidak membelinya saat valuasinya 5 miliar. Ketika kamu mengakuisisi saham Jiahang beberapa bulan lalu, valuasinya sudah jatuh ke dasar dan hanya bernilai 1 miliar. Aku sudah menanyakannya, dan kamu hanya menghabiskan total 1 miliar untuk membeli 50 saham Jiahang Media. Qin Chuan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Namun, aku tidak bisa berhenti menggelengkan kepala. Sebuah perusahaan dengan valuasi hanya 1 miliar. Biayanya 900 juta untuk membeli 50 lembar sahamnya. Sistem ini agak curang. Qian Jin berhenti dan melanjutkan. Baiklah, Tuan Qin, saya akan memberikan bantuan kepada keluarga Sen Anda. Saya akan membeli 50% saham Jiahang Anda seharga 1 miliar yuan. Bagaimana menurutmu? Qian Jin selesai berbicara. Dia menatap Qin Chuan dengan penuh arti. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia menghasilkan laba bersih 100 juta. Terlebih lagi, Jiahang sekarang sedang dalam kasus ini. Bahkan pelestarian modal menjadi masalah. Siapa yang mau meninggalkan bisnis merugi siap pakai senilai 100 juta yuan? Dia yakin orang ini akan tergoda. Siapa tahu? Pihak lain bahkan mungkin mengubah sikapnya 180 derajat.